Mantan suami Pamer beli rumah baru dengan pelakor. Mereka tak tahu kalau aku pemilik perumahan yang ia beli. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Senja mulai menyapu langit, menorehkan gradiasi jingga dan ungu yang perlahan-lahan memudar. Aku, Siska, duduk sendiri di teras belakang rumah, menikmati kesunyian yang telah kuperjuangkan dengan air mata dan keteguhan hati. Kedamaian itu terasa mahal harganya. Diperoleh setelah melewati lorong gelap pengkhianatan dan kepedihan yang hampir merenggut jiwaku. Di tanganku, cangkir teh chamomile masih menguap hangat. Aromanya yang menenangkan seolah menjadi mantra yang mengusir sisa-sisa luka lama. Ini adalah ritual soreku, sebuah momen di mana aku merefleksikan betapa jauh aku telah melangkah dari bayang-bayang perempuan yang dulu hancur. 2 tahun. Butuh waktu 2 tahun bagiku untuk tidak lagi terjaga di malam hari, karena dibayangi adegan-adegan memalukan yang kudapati dari telepon suamiku, mantan suamiku sekarang. Fahmi. Nama yang dulu diucapkan dengan penuh cinta, kini hanya menyisakan rasa hampa. Dan Ana. Wanita yang dengan sengaja merobek lembaran-lembaran kebahagiaan kami, menginjak-injak janji suci yang pernah diucapkan Fahmi di depan penghulu. Ring. Suara getar telepon genggamku memecah kesunyian. Aku mengerjapkan mata, sedikit terganggu dari lamunanku. Bukan dari nomor yang ku kenal. Mungkin spam, atau salah sambung. Jarinya hampir saja menutup notifikasi itu ketika mataku menangkap pratinjau sebuah gambar. Dadaku sesak untuk sesaat. Itu adalah foto Fahmi. Dia berdiri dengan sikap percaya diri, tangan di pinggang, mengenakan kemeja linen yang dulu selalu kupuji. Di sampingnya, menempel erat seperti perangko, adalah Ana. Rambutnya yang panjang terurai, senyumnya sumringah dan, yang paling membuatku mual, tangan itu dengan bangga merangkul pinggang Fahmi. Latar belakang mereka adalah sebuah rumah Type 36 yang masih dalam tahap finishing. Dindingnya belum diaci sempurna, plafonnya masih terbuka. Namun, bukan pemandangan rumah itu yang membuat nafasku tertahan. Tapi kaption di bawahnya, ditulis dengan bahasa yang sengaja dibuat santai namun syarat akan provokasi. Alhamdulillah ya, Mas. Rezekinya lancar terus akhir-akhir ini. Langganan proyek gede, bonusnya lumayan. Akhirnya bisa realisasi punya rumah impian bareng sang istri tercinta, hati berkilau, rumah dengan taman. Jangan sedih ya yang lain. Semangat cari rezeki yang benar. Jangan cuma bisa ngiri dan ngarepin orang lain wajah dengan sebelah mata mengedip. Aku membaca pesan itu sekali, 2 kali. Rasanya seperti ditampar. Sang istri tercinta. Kata-kata itu menyala-nyala di mataku. Istri? Dia adalah pelakor yang merusak rumah tangga orang. Jangan cuma bisa ngiri. Seolah-olah aku, yang ditinggalkannya dalam keadaan berantakan, adalah pihak yang iri dengan keberhasilannya. Tanpa kusadari, cangkir teh di tanganku gemetar. Cairan hangatnya nyaris tumpah. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan detak jantung yang tiba-tiba berdebar kencang. Ini memang tipikal Ana. Selalu butuh pengakuan, selalu butuh membanding-bandingkan, dan selalu butuh merasa menang. Dulu, dia bahkan pernah mengirimiku pesan, "Terima kasih sudah merawat Fahmi sebaik-baiknya." Sekarang giliranku, seminggu setelah Fahmi meninggalkanku. Kubuang teh yang sudah tidak sedap lagi itu ke tanaman di pinggir teras. Lalu, dengan tenaga yang kukumpulkan, kusimpan screenshot pesan dan fotonya. Bukan untuk dibalas, tapi untuk kuingat. Untuk mengingatkan diriku sendiri betapa berharganya kedamaian yang sekarang kumiliki dibandingkan dengan drama kekanak-kanakan mereka. Masih berusaha memprovokasi, ya, Ana? Gumamku sendiri pada angin sore yang mulai berhembus sejuk. Kau dan Fahmi pikir dengan membeli rumah, kalian sudah memenangkan sesuatu. Sebuah senyum tipis akhirnya merekah di bibirku. Bukan senyum bahagia, tapi senyum yang lahir dari ironi tak terkira. Jika saja mereka mau melakukan riset kecil, bertanya sedikit lebih dalam, atau mungkin tidak terlalu sibuk memamerkan kemenangan mereka, mungkin mereka akan tahu. Mereka mungkin akan tahu bahwa klaster perumahan, kawasan permata hijau, tempat mereka membeli rumah andalan mereka itu, adalah milikku. Aku memandang langit yang semakin gelap,
bintang-bintang mulai muncul satu persatu. Selamat menikmati rumah, impian, kalian. Bisikku. Semoga kalian benar-benar bahagia di sana. Karena kebahagiaan yang dibangun di atas puing-puing pengkhianatan, seringkali rapuh. Dan aku tidak bisa menunggu untuk melihat bagaimana takdir akan bermain. Foto itu bagaikan kunci yang membuka peti kenangan lama yang sudah kukubur dalam-dalam. Aku terpaku pada layar ponsel, tetapi yang kulihat bukan lagi senyum sombong Fahmi dan Ana, melainkan bayangan kehidupan yang perlahan retak dan akhirnya hancur berantakan. Aku kembali terlempar 2 tahun ke belakang, ke dalam rumah yang sama yang kini terasa sunyi dan damai, namun dulu dipenuhi oleh keheningan yang menusuk dan pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Waktu itu, Fahmi mulai berubah. Perubahannya halus, bagai kabut yang perlahan menyelimuti pekarangan. Dia yang dulu selalu pulang tepat waktu untuk makan malam, tiba-tiba sering lembur. Lembur yang tidak pernah jelas proyeknya apa. Aku mencoba memahami. Dia sedang berusaha keras untuk kita. Bisikku pada diri sendiri sambil menatap makanan yang semakin dingin di meja. Fahmi, makan malamnya sudah dingin nanti, kataku suatu malam melalui telepon, mencoba menyembunyikan kekecewaan. Sudah, makan saja dulu. SIS. Aku masih sibuk di kantor. Nanti kalau lapar aku beli sesuatu di luar. Jawabnya, suaranya terdengar terburu-buru dan ada latar belakang musik yang lembut, bukan suara mesin fotokopi atau obrolan kantor. Tapi, klik, dia sudah menutup telepon. Teleponnya yang dulu selalu terbuka untukku, kini selalu terbalik. Notifikasinya dimatikan. Dia menjadi lebih protektif terhadap ponselnya daripada terhadap dompetnya. Suatu sore, aku membersihkan kamar dan tanpa sengaja melihat ponselnya yang tertinggal di atas lemari. Dadaku berdebar kencang. Sebuah firasat buruk menggelitiku. Dengan jari yang gemetar, kuambil ponsel itu. Kucoba membukanya. Passwordnya sudah diganti. Fahmi, kenapa ganti password HP-nya? Tanyaku malam itu, mencoba bersikap kasual. Dia langsung menegang. Loh, emangnya kenapa? Privasi dong, SIS. Sekarang kan zaman banyak hacker. Jawabnya sambil tergagap, menghindari kontak mataku. Tapi kan kita suami istri. Apa sih yang mau disembunyikan? Desakku, rasa curiga mulai menggerogoti. Ya elah, jangan dramatis begitu. Capek aku diomelin terus. Aku mau tidur, potongnya dengan nada kesal, lalu membalikkan badan. Pertengkaran-pertengkaran kecil seperti itu mulai sering terjadi. Aku merasa seperti berjalan di atas kulit telur. Selalu waspada agar tidak memicu amarahnya yang kini mudah meledak. Dia yang dulu sabar, kini mudah tersulut. Aku menyalahkan diri sendiri, stres kerja, apapun untuk membenarkan perubahan drastisnya. Hingga suatu hari, takdir mempertemukanku dengan kebenaran yang selama ini kuhindari. Kami sedang makan di sebuah restoran untuk merayakan ulang tahun pernikahan kami yang ke-7. Dia terus-menerus memeriksa ponselnya. Senyum kecil selalu menghiasi bibirnya setiap kali mengetik. Fahmi, hari ini hari spesial kita. Bisa nggak HP-nya disimpan dulu? Pintaku, suaraku hampir tercekat. Dia mendengus. Ini urusan kerjaan penting. SIS. Klien lagi nagih. Kamu nggak akan ngerti. Klien apa yang nagih di hari Minggu malam? Tanyaku, suaraku mulai meninggi. Sudah, jangan bawel. Nanti aku traktirmu beli tas yang kamu mau, ya? Ujarnya, mencoba membujuk tapi terdengar sangat tidak tulus. Saat dia pergi ke toilet, ponselnya terbaring di atas meja. Getarannya menyentuh ujung jariku. Sebuah notifikasi dari seseorang bernama Ana muncul di layar. Mas, aku kangen banget. Pesen tadi seru ya? Diajak jalan sama doi terus. Ih, gimana? Besok ketemuan lagi? Aku mau coba hotel baru itu. Duniaku berhenti berputar. Nafasku tersangkut di tenggorokan. Tas? Hotel? Ana? Segalanya menjadi jelas dalam sekejap. Rasa mual yang hebat menyerangku. Tanganku gemetar tak terkendali. Ketika Fahmi kembali, wajahku pasti sudah pucat pasi karena dia langsung terlihat panik. Ada apa? SIS? Tanyanya, mencoba mengambil ponselnya. Siapa anak ini? Fahmi? Desakku, suaraku bergetar menahan amarah dan rasa sakit.
Wajahnya berubah. Dari panik menjadi marah. Kamu membuka ponselku? Kamu melanggar privasiku. Jawab pertanyaanku. Siapa Ana? Teriakku, membuat beberapa pengunjung restoran menoleh. Dia menarik napas dalam-dalam, wajahnya berubah dingin. Tidak ada penyesalan, tidak ada permintaan maaf. Hanya kenyataan pahit yang dia lempar begitu saja. Baiklah, kalau sudah ketahuan, ya sudah. Iya, aku kenal Ana. Dan aku sudah tidak cinta lagi padamu. SIS. Aku menemukan cinta sejatiku di dia. Dia mengerti aku, tidak sepertimu yang hanya bisa menuntut dan mencurigai. Bagai ditikam berkali-kali di dada yang sama. Kata-katanya lebih tajam dari pisau apapun. 7 tahun, Fahmi. 7 tahun. Kita membangun segalanya. Dan kamu menghancurkannya untuk seseorang yang baru kamu kenal. Ini bukan tentang lama atau sebentar. SIS. Ini tentang perasaan. Aku sudah bahagia bersamanya. Aku minta cerai. Perceraian kami berlangsung cepat dan dingin. Seperti bisnis yang gagal. Dia tidak banyak menuntut, tapi juga tidak memberi banyak. Aku dapat rumah ini, yang sudah lunas, dan sedikit tabungan. Dia mengambil mobil dan kebahagiaan barunya. Aku tinggal dengan hati yang hancur dan rasa percaya diri yang porak-poranda. Butuh berbulan-bulan bagiku hanya untuk bisa bangun dari tempat tidur dan menjalani hari tanpa menangis. Melihat foto mereka sekarang, dengan rumah baru mereka, semua luka itu seakan tersentuh lagi. Namun, kali ini, yang kurasakan bukan lagi rasa sakit yang melumpuhkan, tapi sebuah penegasan. Betapa beruntungnya aku terlepas dari seorang lelaki yang mudah menyerah dan seorang wanita yang bangga menjadi perusak. Mereka pantas satu sama lain. Dan dunia, pada akhirnya, selalu berputar dengan caranya sendiri untuk menyeimbangkan segalanya. Setelah Fahmi pergi, meninggalkan rumah yang terasa lebih besar dan sunyi daripada sebelumnya, aku terpuruk dalam jurang keputusasaan yang dalam. Hari-hari berlalu seperti kabut kelabu. Aku terbangun hanya karena tubuhku haus atau lapar, lalu kembali terlelap, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Rumah yang dulu dipenuhi tawa dan rencana masa depan, kini hanya menyimpan gema kesepian dan bau air mata yang kering. Aku seperti robot yang kehilangan programnya, tidak tahu lagi harus bergerak kemana. SIS, kamu harus makan. Itu adalah suara ibuku, yang dengan setia menemaniku, matanya sembab melihat keadaanku. Aku tidak lapar, Bu, bisikku, membalikkan badan, menyembunyikan wajah yang sudah bengkak akibat terlalu banyak menangis. Dia tidak pantas dapat air matamu, sayang. Dia pergi karena dia buta, tidak bisa melihat permata yang dia miliki. Tapi kata-kata hiburannya seperti air di atas daun talas. Rasa sakit itu terlalu dalam, terlalu personal. Bukan hanya karena ditinggalkan, tapi karena dianggap tidak berharga, dan digantikan dengan begitu mudahnya. Titik baliknya datang beberapa bulan kemudian, tepat saat aku mulai bisa tidur nyenyak selama 3 jam berturut-turut. Telepon berdering. Itu adalah pengacara keluarga. Suaranya rendah dan penuh hormat. Ibu Siska, saya turut berduka cita. Almarhum ayahanda telah meninggal dunia 2 hari yang lalu. Dunia berhenti lagi. Namun kali ini, rasa sakitnya berbeda. Ini adalah kepergian yang terhormat, yang disertai cinta, bukan pengkhianatan. Ayah, satu-satunya orang yang tidak pernah meragukanku. Dalam kesedihan yang baru itu, aku menemukan secara kebangkitan. Aku tidak boleh terpuruk lagi. Ayah tidak akan menginginkannya. Wasiatnya dibacakan seminggu kemudian. Aku duduk di ruangan yang dipenuhi keluarga besar, masih dengan mata merah dan tubuh yang lemah. Dan kepada putri saya tercinta, Siska, saya mewariskan seluruh saham dan kepemilikan PT Gria Asri Permai, beserta semua aset dan liabilitasnya. Suara pengacara itu terdengar sayup. PT Gria Asli Permai. Itu adalah usaha properti kecil ayah, passion project-nya. Sebuah kawasan perumahan sederhana yang diberi nama Kawasan Permata Hijau. Aku tahu ayah membangunnya dengan susah payah, tetapi selama ini aku pikir itu hanya proyek sampingan. Ternyata, itu adalah impian besarnya. Dan sekarang,
Itu menjadi milikku. Dia percaya padamu, Siska, bisik ibu sambil memegangi tanganku yang dingin. Dia selalu bilang, kamu punya mata untuk detail dan hati untuk membangun sesuatu yang bermakna. Namun, warisan itu ternyata tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Itu adalah sebuah tantangan besar. Setelah proses hukum selesai, aku baru menyadari betapa terpuruknya kondisi perusahaan. Proyek, kawasan permata hijau, mandek. Hanya beberapa unit yang terjual. Kas perusahaan hampir kosong, dan ada beberapa utang yang harus segera dilunasi. Rasa panik mulai membayangi. Apakah ayah meninggalkan bom waktu untukku? Suatu sore, aku duduk di kantor kecil perusahaan yang berdebu, dikelilingi oleh tumpukan kertas dan blueprint. Aku menangis lagi, tapi kali ini tangisan karena rasa kewalahan yang luar biasa. Ayah, apa yang harus kulakukan? Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Keluhku pada foto ayah yang tersenyum di meja. Seolah menjawab, mataku jatuh pada ijazah dan portofolio lamaku di dalam kotak dokumen. Gelar sarjana arsitektur. Desain-desain yang pernah kubuat dengan penuh semangat sebelum akhirnya memilih untuk fokus menjadi ibu rumah tangga untuk Fahmi. Api kecil mulai menyala di dalam dada. Ini bukan bom waktu. Ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk membangun sesuatu untuk diriku sendiri, dengan namaku sendiri. Keesokan harinya, dengan sisa tabungan perceraianku yang tidak banyak, aku memutuskan untuk mengambil risiko. Aku menyewa seorang konsultan manajemen yang jujur dan mempekerjakan kembali beberapa karyawan lama ayah yang masih setia. Pertemuan pertama terasa menegangkan. Ibu Siska, kondisi kita sangat sulit. Pasar jenuh, dan nama, Permata Hijau, tidak dikenal, kata Pak Didi, manajer penjualan yang sudah bekerja dengan ayah sejak awal. Lalu apa saran Anda, Pak? Tanyaku, berusaha terdengar percaya diri. Kita mungkin harus menjual aset tanahnya untuk melunasi utang. Itu pilihan paling aman. Aku menggeleng. Tidak. Ayahku membangun ini dari nol. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Kita akan rebot. Kita akan mulai lagi. Aku terjun langsung. Pagi sampai malam aku habiskan untuk memahami setiap detail. Dari mencari supplier material yang lebih murah tetapi berkualitas, mengatur ulang desain site plan agar lebih efisien, hingga langsung menemui calon pembeli. Aku menggunakan ilmu arsitekturku untuk mendesain ulang beberapa type rumah, membuatnya lebih fungsional dan aesthetically pleasing dengan budget yang terbatas. Prosesnya sangat melelahkan. Banyak yang meragukanku. Mantan istri yang diceraikan mau main properti? Bisa-bisa bangkrut, begitu mungkin gumam mereka. Tapi aku tidak peduli. Setiap kritikan dan keraguan kujadikan bahan bakar. 2 tahun. 2 tahun kerja keras tanpa henti. Tanpa liburan. Tanpa pacaran. Hanya fokus pada satu goal, membangkitkan kawasan Permata Hijau. Dan perlahan-lahan, usaha itu membuahkan hasil. Desain rumah yang kubuat menarik minat keluarga muda. Strategi pemasaran yang jujur dan transparan membangun kepercayaan. Klaster pertama akhirnya terjual habis. Kas perusahaan mulai stabil, lalu berkembang. Aku berdiri di atas tanah yang dulu hanya semak belukar. Sekarang dipenuhi rumah-rumah cantik dengan taman yang tertata rapi. Kawasan Permata Hijau kini menjadi primadona baru, dikenal dengan developer perempuan yang teliti dan berintegritas. Dan ironi terbesarnya, klaster terbaru yang sedang kubangun, klaster yang paling laris karena harganya yang kompetitif dan desainnya yang modern, adalah klaster tempat Fahmi dan Ana dengan bangganya membeli sebuah unit. Mereka membeli rumah dari perusahaan yang mereka remehkan, dari perempuan yang mereka anggap sudah kalah dan terpuruk. Mereka begitu sibuk memamerkan kemenangan mereka yang kecil, sampai tidak menyadari bahwa mereka sedang berdiri di atas kekalahanku yang telah bertransformasi menjadi kerajaan kecilku sendiri. Aku memandangi site plan di dinding kantorku, tepat di atas unit yang mereka beli. Senyumku kali ini bukan lagi senyum getir, melainkan senyum percaya diri seorang wanita yang telah menemukan kekuatannya sendiri. Selamat datang di Permata Hijau, Fahmi dan Ana, bisikku. Selamat menikmati buah dari kerja kerasku. Keesokan harinya setelah menerima pesan provokatif itu, udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Namun,
Yang kurasakan bukanlah kedinginan cuaca, melainkan sebuah ketenangan aneh, semacam resolusi yang telah kucapai dalam diam. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Hari ini adalah hari pengecekan progres untuk klaster terbaru, Taman Melati, di kawasan Permata Hijau. Klaster yang sama di mana unit 36B mereka berdiri. Aku sengaja memilih pakaian yang sederhana namun rapi, celana bahan hitam, kaos polo perusahaan, dan sepatu boots, lalu mengikat rambutku ke dalam sanggul yang praktis. Di mata orang yang tidak mengenalku, aku akan terlihat seperti salah satu dari banyak manajer proyek atau supervisor lapangan yang berkeliaran di area konstruksi. Saat mobil SUV-ku melintasi gerbang besar bertuliskan, Kawasan Permata Hijau, Taman Melati, sebuah rasa bangga yang hangat mengalir di dadaku. 2 tahun lalu, tempat ini hanya hamparan tanah dan semak belukar. Kini, deretan rumah-rumah dengan desain minimalis modern sudah mulai terbentuk, jalanan beraspal rapi, dan taman-taman kecil mulai ditata. Ini adalah karyaku. Bukti bahwa aku bisa bangkit. Dari kejauhan, bahkan sebelum aku mematikan mesin mobil, suara mereka sudah terdengar. Suara Fahmi yang sok berwibawa dan tawa cempreng Ana yang memekakkan telinga. Mereka sudah ada di sana, berdiri di halaman depan unit yang masih berantakan dengan material sisa bangunan. Ana dengan dress flowy berwarna merah muda yang sangat tidak praktis untuk lokasi proyek, dan Fahmi dengan kemeja kotak-kotaknya, tangan terkangkang di pinggang seperti seorang jenderal yang sedang memeriksa pasukannya. Aku mengambil helm proyek kuning yang bertengger di jok belakang dan memasangnya, menurunkan kacanya untuk sedikit menyembunyikan wajahku. Dengan clipboard di tangan, aku berjalan mendekat, pura-pura memeriksa kualitas paving block yang baru dipasang. Yang ini loh, Mas. Nanti kamar mandinya mau aku pasang batunya yang marble look, ya? Yang kayak di rumah artis itu, sahut Ana dengan suara mendesak, menarik-narik lengan Fahmi. Ya, sayang. Semua sesuai keinginanmu. Pokoknya yang mewah, jawab Fahmi, menepuk-nepuk tangan Ana. Lalu dia menoleh ke seorang mandor yang berdiri tak jauh darinya. Pak, dengarkan yang mau ibu? Itu mesti diprioritaskan. Jangan asal pasang. Sang mandor, Pak Joko, hanya mengangguk patuh sambil melirik ke arahku dengan ekspresi sedikit nervous. Dia mengenaliku. Aku memberi isyarat halus agar dia tetap tenang dan bermain along. Tiba-tiba, mata Ana yang tajam berputar dan mendarat di diriku yang sedang berdiri beberapa meter dari mereka, pura-pura mencatat sesuatu di clipboard. Loh, Mas, bisik Ana dengan suara yang sengaja dibuat agar terdengar, tapi justru jadi lebih nyaring. Itu tukangnya kok cuma nganggur lihatin kita aja? Kerjanya kurang apa, sih? Managernya mana? Harusnya dia disuruh kerja, bukan bengong kayak nonton TV. Fahmi menoleh, matanya menyipit menatapku yang sedang menunduk. Dia tidak bisa melihat wajahku dengan jelas karena helm dan kacamata helm. Iya, bener, gerutnya. Suaranya keras dan penuh otoritas palsu. Bang, kerja yang bener. Jangan malas-malasan. Gajimu dibayar untuk kerja, bukan untuk melamun. Pak Joko terlihat ingin membuka mulut, tapi sekali lagi ku gelengkan kepala hampir tak terlihat. Detak jantungku berdebar kencang, tapi bukan karena gugup. Ini adalah adrenalin. Saat yang telah kunantikan. Aku mengangkat kepalaku perlahan. Tanganku beraksi sebelum pikiranku sempat memprosesnya. Kuangkat helm proyek itu dari kepalaku, biarkan rambutku yang diikat terlepas sedikit. Lalu, dengan gerakan perlahan dan penuh teatriks yang kusadari sepenuhnya, kulepaskan kacamata helmku. Ada keheningan yang pecah seketika. Suara bor dan mesin pemotong keramik di kejauhan seolah teredam. Ekspresi di wajah Fahmi berubah dari sikap bos besar yang angkuh menjadi bingung. Lalu perlahan-lahan, sangat perlahan, menjadi pucat pasi. Matanya membelalak, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mulutnya terbuka kecil, tapi tidak ada suara yang keluar. Ana, di sampingnya, tidak kalah terpana. Senyum sumringahnya luruh dalam sekejap, digantikan oleh raut kaget dan kemudian, sebuah kedipan rasa malu dan kemarahan. Tangannya yang tadi erat menggenggam lengan Fahmi, kini meluncur turun. Siska? Akhirnya Fahmi bisa mengeluarkan suara, tapi itu lebih mirip erangan daripada panggilan nama. Selamat siang, Mas Fahmi, Ibu Ana.
Sapaku dengan suara yang paling datar, profesional, dan ramah yang bisa kukeluarkan. Suara yang kugunakan saat meeting dengan investor. Senang sekali melihat Anda berdua begitu antusias dengan unit ini. Ana akhirnya menemukan suaranya, bernada tinggi dan defensif. Siska, apa yang kamu lakukan di sini? Lagi cari kerja jadi tukang? Dasar tidak maju-maju nasibmu. Ucapannya menusuk, tapi kali ini, tidak ada rasa sakit. Hanya ada rasa iba. Aku tersenyum tipis, tidak menjawab provokasinya. Sebaliknya, aku menatap Fahmi yang masih terpaku. Saya lihat bapak dan ibu sangat antusias dengan unit ini. Ucapku kembali, dengan sengaja menggunakan panggilan formal, bapak dan ibu, untuk membuat jarak. Sebagai pemilik dan pengelola kawasan Permata Hijau, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya membeli properti di development kami. Ada yang bisa saya bantu? Pastikan saja unitnya sesuai ekspektasi. Pemilik. Fahmi seperti tercekik. Maksudmu, ini, perumahanmu? Wajahnya semakin pucat. Dia melihat sekeliling, seolah baru menyadari besarnya skala proyek ini. Betul sekali, Mas, jawabku, masih dengan senyum profesional. Sejak setahun lalu, klaster Taman Melati ini adalah salah satu development terbaru kami. Saya turun tangan langsung mengawasi semua detailnya, termasuk material yang Bapak bilang, kualitas terbaik, tadi. Aku menatapnya langsung. Dan memang benar, karena saya yang memilih supplier dan materialnya sendiri. Aku melirik ke arah Ana yang wajahnya sudah merah padam. Dan mengenai keluhan ibu tadi, lanjutku, suaraku sedikit lebih keras. Tentang karyawan yang malas-malasan, saya akan evaluasi. Terima kasih atas masukannya. Kami selalu berusaha meningkatkan kualitas SDM kami. Aku mengulurkan tanganku untuk bersalaman. Selamat menempati rumah baru. Semoga benar-benar menjadi rumah impian yang penuh berkah. Fahmi menjabat tanganku dengan lemah. Tangannya dingin dan berkeringat. Dia tidak bisa menatap mataku. Ana sama sekali tidak bergerak, menatapku dengan tatapan beracun, tapi juga tidak mampu berkata-kata. Tanpa menunggu respon lebih lanjut, ku angguk pada Pak Joko, lalu memakai kacamata helm dan helmku kembali. Silakan dilanjutkan inspeksinya. Saya ada urusan lain di klaster seberang. Aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan mereka dalam keheningan yang memalukan. Langkahku mantap, tidak terburu-buru. Aku tidak perlu menengok ke belakang untuk tahu bahwa mereka masih berdiri di tempat yang sama. Seperti dua patung yang kebingungan, dikelilingi oleh simbol pencapaian terbesarku yang justru menjadi bukti kekalahan terbesar mereka. Di dalam mobil, aku melihat mereka melalui kaca spion. Mereka masih seperti patung. Pameran mereka berakhir bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan sebuah realitas pahit bahwa mantan istri yang tidak maju-maju, yang mereka remehkan, adalah ratu dari kerajaan tempat mereka membeli kastil impian mereka. Sebuah pelajaran tentang karma yang sempurna. Ketenangan yang kurasakan pasca pertemuan di lokasi proyek hanya bertahan beberapa hari. Rasanya seperti berada di tengah mata badai, di mana segala sesuatu terlihat tenang untuk sesaat, sebelum angin kencang berikutnya menerpa. Aku sibuk dengan meeting evaluasi triwulan dan pembukaan klaster baru, mencoba mengubur kenangan akan tatapan hancur Fahmi dan wajah merah Ana di sudut paling dalam pikiranku. Mereka adalah bab lama. Aku sudah melangkah jauh ke depan. Namun, takdir sepertinya memiliki rencana lain untuk mengingatkanku bahwa beberapa bab lama masih memiliki epilog yang belum selesai dibaca. Itu terjadi pada sebuah Senin pagi yang sibuk. Aku sedang memimpin rapat dengan tim marketing membahas strategi untuk soft launching klaster terbaru ketika asistenku, Maya, membisikkan sesuatu di telingaku. Bu Siska, ada telepon darurat dari Bapak Agus, Relationship Manager dari Bank Sentral Mandiri. Katanya sangat penting dan perlu bicara langsung dengan Ibu. Bank Sentral Mandiri adalah salah satu mitra bank utama kami untuk program KPR. Jika mereka menelepon langsung, biasanya ada masalah signifikan yang tidak bisa diselesaikan di level bawah. Dadaku berdebar-debar. Khawatir ada masalah dengan pembiayaan proyek secara keseluruhan. Maaf, meeting kita pos sebentar. Ujarku pada tim sebelum beranjak ke ruang kerjaku yang lebih privat. Kuangkat telepon. Selamat pagi, Pak Agus.
Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi, Ibu Siska. Maaf mengganggu. Saya ingin konfirmasi mengenai seorang nasabah pembeli di klaster Taman Melati, unit 36B. Suara Pak Agus terdengahap dan serius. Unit 36B, jantungku berhenti berdetak untuk sesaat. Itu unit Fahmi dan Ana. Iya, Pak. Saya ingat. Ada masalah? Tanyaku, berusaha menjaga suara tetap netral. Iya, Bu. Masalah cukup serius. Aku bisa mendengar suara kertas berisik di seberang sana. Sepertinya dia sedang memeriksa dokumen. Kami sedang melakukan random check dan due diligence untuk aplikasi KPR yang sudah kami approve sebelumnya. Dan untuk aplikasi milik Bapak Fahmi Pratama ini, kami menemukan beberapa kejanggalan. Dia berhenti sejenak, seolah memastikan aku masih di sana. Kejanggalan seperti apa, Pak Agus? Desakku. Rasa penasaranku mulai mengalahkan keinginan untuk tidak terlibat. Slip gaji dan surat keterangan kerja yang dia ajukan, setelah kami cross-check dengan perusahaan yang bersangkutan, ternyata tidak sesuai, Bu. Penghasilannya ditambah hampir 70%. Dan posisi jabatannya juga dinaikkan dari manajer menjadi senior general manager. Perusahaan tersebut menyangkal telah menerbitkan dokumen dengan angka dan jabatan seperti itu. Aku terdiam. Pemalsuan dokumen. Itu lebih buruk dari yang kubayangkan. Fahmi, yang dulu selalu membanggakan integritasnya dalam berbisnis, ternyata melakukan hal seperti ini untuk membeli rumah. Jadi, apa implikasinya, Pak? Tanyaku perlahan, sudah bisa menebak jawabannya. Implikasinya sangat besar, Ibu Siska. Secara policy, aplikasi KPR ini harus kami reject dan batalkan. Lebih dari itu, karena ini adalah upaya pemalsuan dokumen untuk mendapatkan fasilitas kredit dengan nilai miliaran rupiah, kami secara hukum wajib melaporkannya kepada pihak berwajib. Ini termasuk tindak pidana pencucian uang atau paling tidak penggelapan. Penggelapan, kata itu menggantung berat di udara. Aku membayangkan Fahmi di balik jeruji. Rasa sakit lama bercampur dengan kekecewaan yang mendalam. Saya mengerti, Pak Agus, jawabku akhirnya. Suaraku sedikit bergetar. Sebagai developer, apa yang perlu kami lakukan? Kami akan mengirimkan pemberitahuan resmi pembatalan persetujuan KPR kepada Bapak Fahmi. Dan karena properti masih dalam proses takeover dari pihak developer ke bank, hak untuk membatalkan perjanjian jual beli sepenuhnya ada di tangan Ibu Siska sebagai developer. Bank akan menarik diri dari kesepakatan ini. Artinya, rumah itu secara hukum kembali menjadi milikku. Dan Fahmi tidak hanya kehilangan rumah, tapi juga berhadapan dengan tuntutan hukum. Saya memahami posisi bank, Pak Agus. Terima kasih atas informasinya. Kami akan menindaklanjuti dari sisi kami, ujarku dengan suara yang kini sudah lebih terkendali. Setelah menutup telepon, aku terduduk di belakang mejaku. Pikiranku kacau. Di satu sisi, ini adalah konsekuensi alami dari tindakan mereka. Karma yang bekerja dengan sempurna. Tapi di sisi lain, ada secarik rasa iba. Apakah mereka sampai harus melakukan ini hanya untuk pamer? Apakah tekanan dari Ana begitu besarnya hingga Fahmi mengambil risiko gila seperti ini? Teleponku berdering lagi, memecah lamunanku. Itu dari nomor yang tidak kukenal. Tapi ada firasat yang memberitahuku siapa itu. Halo? Ku jawab. SIS. Siska? Suara Fahmi di seberang sana parau, penuh kepanikan. Aku barusan dapat telepon dari bank. Katanya KPR-ku dibatalkan. Dan mereka bicara soal pemalsuan dokumen. Apa kamu tahu soal ini? Dia terdengar seperti orang yang tenggelam dan berusaha meraih jerami. Aku menarik napas dalam. Iya, Fahmi. Bank baru saja menelepon saya. Mereka sudah konfirmasi ke perusahaan kamu. Mereka tahu kamu memalsukan slip gaji. Dia terdiam lama. Aku hampir saja mengira teleponnya terputus. Ana, bisiknya Finali, suara hampa. Dia yang mendesak, dia bilang gajiku tidak cukup. Dia ingin rumah itu. Dia, ucapnya terputus-putus. Fahmi, potongku, suaraku tegas. Kamu seorang laki-laki dewasa. Kamu yang memilih untuk memalsukan dokumen. Bukan Ana. Sekarang,
Kamu harus menghadapi konsekuensinya. Tangisannya akhirnya meledak di seberang telepon. Suara seorang lelaki yang hancur, terjepit oleh keserakahan dan kebodohannya sendiri. Aku hancur. SIS. Mereka akan laporkan aku ke polisi. Aku akan dipenjara. Karirku, semuanya. Aku menutup mata, mencoba mengusir bayangan dirinya yang mengenakan seragam tahanan. Saya tidak bisa melakukan apa-apa mengenai proses hukum. Fahmi, itu antara kamu dan bank. Yang bisa saya lakukan adalah menunggu pemberitahuan resmi dari bank, dan kemudian memutuskan langkah selanjutnya dari sisi developer. Tolong, Siska, tolong bicara pada mereka. Luaskanlah dadamu. Pintanya, persis seperti dulu. Ini bukan tentang meluaskan dada, Fahmi. Ini tentang hukum. Dan kamu melanggarnya. Kataku, lebih keras dari yang kusangka. Saya tidak akan terlibat. Saya harus melindungi perusahaan dan reputasi saya. Aku mendengar isakannya yang semakin menjadi. Aku minta maaf, SIS. Untuk semuanya. Kata-kata itu, yang dulu sangat kuinginkan, sekarang terasa hampa dan terlalu terlambat. Maafmu saya terima, Fahmi. Tapi itu tidak mengubah apapun. Saya sarankan kamu cari pengacara yang baik. Aku menutup telepon, perasaan campur aduk. Ada kepuasan melihat karma bekerja, tapi juga ada sedih yang mendalam menyaksikan kehancuran seseorang yang pernah sangat kukenal. Namun, satu hal yang ku tahu, aku tidak akan menyelamatkannya. Dia telah membuat ranjangnya, dan sekarang dia harus tidur di atasnya. Masalah KPR mereka baru saja dimulai, dan badai yang akan menerpa mereka jauh lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Sepekan setelah telepon panik Fahmi, kabar tentang pembatalan KPR mereka sepertinya masih terpendam dalam gelembung kepanikan mereka berdua. Aku, yang sengaja menjaga jarak dan membiarkan proses hukum berjalan, mendapat laporan dari staf salesku bahwa Fahmi dan Ana justru semakin sering datang ke unit tersebut, membawa tukang untuk mengukur-mengukur dan berdiskusi tentang renovasi, seolah-olah tidak ada masalah yang mengintai. Mereka kayaknya lagi semangat banget, Bu, lapor Devina, sales marketingku, melalui telepon. Kemarin saya lihat lagi pilih-pilih keramik sama tukangnya. Katanya mau langsung direnovasi begitu kunci diserahkan. Aku hanya menghela napas. Apakah mereka begitu yakin bisa menyelesaikan masalah dengan ban? Atau jangan-jangan Ana mendesak Fahmi untuk mencari cara lain? Mungkin dengan meminjam dari sumber yang tidak jelas? Kekhawatiranku mulai tumbuh, bukan untuk mereka, tapi untuk drama yang mungkin akan berimbas pada proyekku. Kekhawatiran itu terbukti ketika sebuah undangan elektronik tiba di inbox emailku yang tidak sering kugunakan. Email lama yang mungkin masih mereka miliki. Subjeknya, Housewarming Celebration, A New Beginning. Di bawahnya adalah foto Fahmi dan Ana berpose di depan rumah yang sama, kali ini dengan senyum lebih lebar, seolah-olah semua masalah sudah terselesaikan. Aku hampir saja menghapusnya, tapi sesuatu menghentikanku. Rasa penasaran. Apa yang akan mereka lakukan? Akhirnya, pada hari Sabtu sore itu, dengan alasan mengecek keamanan klaster setelah jam kerja, aku menyetir mendekati unit 36B. Dari kejauhan, sudah terlihat keramaian. Ada sekitar 20 orang berkumpul di halaman depan yang masih gundul. Beberapa wajah terlihat familiar. Teman-teman lama semasa kami masih bersama, bahkan beberapa kolega bisnis Fahmi dulu. Ana, dengan gaun maxi floral yang norak dan heels terlalu tinggi untuk tanah berbatu, terlihat seperti ratu pesta, tersenyum dan menyambut setiap tamu dengan dramatis. Fahmi di sampingnya, terlihat kaku dan agak pucat, tapi tetap memaksakan senyum. Aku parkir agak jauh, cukup untuk mengamati tapi tidak terlihat. Aku turun, mengenakan jaket hoodie dan topi, berbaur dengan beberapa tukang yang sedang pulang kerja yang juga melirik keramaian dengan penasaran. Dan ini dapurnya, nanti mau saya bikin full marmer, imported dari Italia, ujar Ana dengan suara nyaring pada sekelompok wanita, membusungkan dada. Kan Mas Fahmi lagi naik daun banget di kantornya, proyeknya diborong semua. Jadi ya, apa salahnya sedikit berinvestasi untuk rumah impian? Seorang wanita yang kukenal sebagai istri dari bos lama Fahmi bertanya. Wah, KPR-nya di bank mana, Ana? Bunganya bersaingkah? Ana tertawa kecil, terlalu dibuat-buat. Oh,
Kita hampir tidak pakai KPR, Bu. Hampir full cash. Kan lebih ringan, bunga bank itu mahal. Ya enggak? Mas Fahmi kan hemat. Jawabnya lancar, tanpa tedeng aling-aling berbohong. Fahmi, yang mendengar percakapan itu, terlihat semakin tidak nyaman. Ana, sudahlah, bisiknya pada istrinya, tapi Ana hanya melengos. Iya, Mas memang selalu rendah hati. Tapi saya sih tidak mau sembunyi-sembunyi. Rezeki harus disyukuri dan dipamerkan biar jadi motivasi bagi yang lain, kan? Sahutnya, lalu melirik ke arahku. Matanya menyipit, sepertinya merasa familiar tetapi tidak yakin karena topi dan jaketku. Loh, itu siapa? Desaknya pada Fahmi, menunjuk ke arahku. Tukang lagi? Kok cuma nganggur lihatin kita? Fahmi mengikuti arah telunjuknya. Wajahnya langsung pucat ketika matanya bertemu dengan mataku. Aku tidak menghindar. Kulepaskan topiku perlahan. Siska, gumamnya, hampir tidak terdengar. Ana mendengus melihat ekspresi Fahmi. Siska? Mana? Oh iya, itu dia. Dasar tidak punya malu, datang ke pesta orang. Dia melangkah mendekat, diikuti oleh tatapan penasaran para tamu. Ada perlu apa? Siska? Lagi cari kerja? Mau jadi art di rumah gue? Gue butuh tukang bersih-bersih nih. Ledek Ana, disambut tawa kecil beberapa tamu yang tidak mengerti sejarah kelam di antara kami. Sebelum aku sempat membuka mulut, telepon di saku Fahmi berdering dengan ringtone yang keras. Dia menyambarnya, wajahnya berubah menjadi semakin pucat dan penuh ketakutan saat melihat nomor yang muncul. Halo? Iya, ini saya. Jawabnya, suaranya bergetar. Para tamu yang tadinya memperhatikan Ana, kini beralih memandang Fahmi. Aku bisa mendengar suara pria di seberang telepon yang berbicara keras, bahkan dari kejauhanku. Berarti Bapak sudah menerima surat pemberitahuan pembatalan dan tuntutan hukum. Kami beri waktu 7 hari kerja untuk. Jika tidak, kami akan eskalasi ke kepolisian. Fahmi terlihat seperti orang yang baru saja ditampar. Tangannya gemetar hebat. Tetapi, Pak, kita bisa bicara baik-baik. Suara di telepon semakin keras, dan kali ini beberapa tamu dekatnya bisa mendengar. Tidak ada negosiasi untuk pemalsuan dokumen. Urus saja pengacaranya. Klik, telepon itu ditutup dengan kasar dari seberang. Semua orang terdiam. Suasana pesta yang tadinya riuh, sekarang senyap bagaikan kuburan. Semua mata tertuju pada Fahmi yang berdiri pucat pasi, berkeringat dingin, dengan telepon masih menempel di telinganya seolah membeku. Ana terlihat bingung, lalu marah. Siapa itu? Mas? Suaranya kasar sekali. Bang lagi? Masih nagih-nagih soal dokumen itu? Katakan saja sudah clear. Fahmi tidak menjawab. Dia hanya memandang kosong ke depan, lalu perlahan-lahan, tubuhnya limbung dan nyaris terjatuh jika tidak ditangani oleh seorang tamu di sebelahnya. Pemalsuan dokumen? Bisik salah satu tamu, terdengar jelas dalam keheningan. KPR dibatalkan? Tadi katanya hampir cash. Tuntutan hukum? Polisi. Desas-desus mulai berbisik dari satu tamu ke tamu lainnya. Ekspresi penasaran berubah menjadi kecemasan, dan kemudian menjadi rasa malu dan jijik. Beberapa tamu mulai mengambil tas mereka, berusaha pergi dengan diam-diam. Ana, yang akhirnya menyadari bahwa pesta pamer, mereka telah berubah menjadi pesta memalukan, berteriak histeris. Ini semua salahmu, Siska. Kamu yang iri. Kamu yang pasti menghasut Ban. Tapi tidak ada yang mendengarkannya lagi. Tamu-tamu berhamburan pergi, meninggalkan mereka berdua sendirian di tengah halaman. Fahmi yang nyaris pingsan ditopang oleh kursi plastik, dan Ana yang berdiri terpaku, dikelilingi oleh sisa-sisa kue dan minuman yang menjadi saksi bisu kehancuran harga diri mereka. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya memandang mereka untuk beberapa saat terakhir, lalu memakai topiku kembali, berbalik, dan berjalan pergi. Suara tangis histeris Ana dan isakan Fahmi yang putus asa menjadi soundtrack kepergianku. Pesta housewarming yang mereka banggakan berakhir bukan dengan toast champagne, tetapi dengan rasa pahit dari kebohongan mereka sendiri yang terbongkar di depan publik. Mereka datang untuk memamerkan kemewahan, tetapi pergi dengan membawa aib yang akan menjadi gunjingan utama di lingkaran sosial mereka selama berbulan-bulan ke depan.
Karma tidak hanya bekerja, tetapi juga datang tepat waktu, menghampiri mereka di puncak kesombongannya. Dampak dari insiden memalukan di pesta housewarming itu bergema seperti gema di lembah yang sunyi, perlahan tapi pasti, menyebar ke setiap sudut, merambah setiap percakapan, dan mengubah simpati menjadi bisikan-bisikan penuh hinaan. Aku, yang sengaja memilih untuk tidak menyebarkan cerita tersebut, justru mendapat banyak sekali telepon dari kenalan lama yang ingin mengkonfirmasi kabar burung yang sudah terlanjur menjalar. SIS, ini benar nggak sih? Katanya Fahmi ditipu sama Ban? Katanya mau ditahan. Tanya Tari, teman kuliah dulu yang juga mengenal Fahmi dengan baik, suaranya penuh dengan rasa ingin tahu yang tidak tertahankan. Aku tidak terlalu tahu detailnya. Tar, itu urusan mereka dengan Ban. Jawabku singkat, berusaha tetap netral. Tapi katanya kamu ada di sana? Katanya dia sampai hampir pingsan? Ana histeris, desaknya lagi. Aku lewat saja. Sekarang aku sibuk. Tar, maaf ya. Aku menutup telepon dengan perasaan tidak enak, tetapi itu lebih baik daripada menjadi sumber gosip. Namun, sumber gosip itu tidak perlu berasal dariku. Beberapa tamu yang hadir di pesta itu, terutama istri-istri dari kolega Fahmi, ternyata adalah penyebar berita yang sangat efisien. Dalam hitungan jam, cerita tentang pesta rumah mewah yang berakhir dengan teror telepon dari bank dan pemalsuan dokumen KPR sudah menjadi konsumsi publik di grup-grup WhatsApp dan media sosial. Keesokan harinya, dampaknya mulai terasa langsung pada Fahmi. Pak Didi, manajer penjualanku yang memiliki kenalan di perusahaan tempat Fahmi bekerja, mendapat kabar dari dalam. Ibu Siska, katanya pagi ini Fahmi dipanggil mendadak ke ruang direksi. Lapor Pak Didi saat kami bertemu di kantor Site. Ada yang bilang dia di-suspend sampai kasusnya clear. Katanya atasannya dapat telepon dari beberapa orang yang menanyakan integritas perusahaan karena mempekerjakan seorang pemalsu dokumen. Aku menghela napas. Ini yang kukhawatirkan. Skandal itu tidak hanya merusak reputasi pribadi Fahmi, tetapi juga membawa dampak bagi perusahaan tempatnya bekerja. Itu urusan internal perusahaan mereka. Pak, kita tidak perlu ikut campur. Pesanku, meski hatiku merasa sedikit iba. Fahmi mungkin bersalah, tetapi kehilangan pekerjaan di tengah tekanan hukum adalah pukulan yang sangat berat. Sore harinya, telepon dari Fahmi kembali masuk. Kali ini, suaranya bukan lagi panik, tetapi hampa, seperti orang yang sudah menyerah pada takdir. SIS, mereka memecatku. Ujarnya, hampir berbisik. Effective immediately. Alasannya, melanggar integritas perusahaan dan berpotensi merusak nama baik perusahaan. Dia terdiam lama. Semua kolegaku, mereka menghindariku. Seperti aku penyakit. Bahkan sekretaris yang dulu selalu tersenyum, sekarang tidak mau menatapku. Fahmi, tapi dia memotongku. Aku tahu. Ini salahku sendiri. Aku yang memilih untuk memasukkan itu semua karena ingin membuat Ana terkesan. Aku yang lemah. Suaranya pecah. Tapi, SIS, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Pengacara meminta uang muka yang besar. Ana malah marah-marah karena aku dipecat. Dia menyalahkanku. Aku bisa mendengar teriakan Ana di latar belakang, walaupun samar-samar. Goblok. Kerja bertahun-tahun hanya jadi manajer kecil. Sekarang mau makan apa? Mau bayar lawyer pakai apa? Fahmi tidak menjawab teriakan itu. Dia hanya menarik napas dalam, berisak. Aku minta maaf telah meneleponmu. Aku tahu aku tidak berhak. Tapi, tidak ada orang lain yang mau mendengarku sekarang. Kemudian, dia menutup telepon. Perasaanku campur aduk. Di satu sisi, ini adalah konsekuensi yang harus dia tanggung. Di sisi lain, mendengar kehancurannya, mengetahui bahwa dia begitu terisolasi, menyentuh sisi kemanusiaanku. Tapi aku ingat betul bagaimana dulu dia meninggalkanku dalam keadaan yang hampir sama hancurnya, tanpa melihat ke belakang. Apakah sekarang aku harus menjadi penyelamatnya? Karma terus berputar tanpa henti. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari tetangga di kompleks lama bahwa rumah sewaan Fahmi dan Ana dikepung oleh debt collector. Rupanya, selain masalah KPR, mereka juga memiliki utang kartu kredit yang menumpuk dari gaya hidup mewah yang mereka paksakan.
Foto-foto mobil mereka yang sedang disegel dan terpal kuning bertuliskan, "Tagih," berhasil diambil oleh tetangga yang iseng dan menyebar luas di grup komunitas. Reputasi mereka hancur berantakan. Pesta housewarming yang mereka banggakan, yang semula dimaksudkan untuk memamerkan kesuksesan dan kebahagiaan, berubah menjadi awal dari kejatuhan mereka yang sangat publik dan memalukan. Mereka tidak lagi menjadi bahan iri, tetapi menjadi bahan pelajaran bagi banyak orang tentang bahaya kesombongan dan hidup di atas kemampuan. Aku memutuskan untuk memblokir nomor Fahmi untuk sementara waktu. Bukan karena kebencian, tetapi karena aku perlu melindungi ketenangan yang sudah kudapatkan dengan susah payah. Aku bukanlah penyelamatnya. Aku adalah korban lain dari tindakannya yang dulu, yang sekarang hanya bisa menyaksikan dari jauh bagaimana karma mengatur segala sesuatunya dengan caranya yang begitu adil dan tanpa ampun. Mereka datang dengan pamer untuk menyakiti, tetapi justru pergi dengan luka yang mereka ciptakan sendiri. Dan dalam keheningan rumahku yang kini damai, aku akhirnya menyadari bahwa kemenangan terbesarku bukanlah saat melihat mereka jatuh, tetapi saat aku bisa bertahan dan bahkan bersinar, tanpa perlu menjatuhkan mereka sedikitpun. Karma yang bekerja untukku sudah lebih dari cukup. 2 minggu berlalu sejak insiden pesta yang memalukan itu. Kabar tentang pemecatan Fahmi dan kejadian debt collector sudah menjadi santapan umum, meskipun aku berusaha keras untuk tidak terlibat atau menambah bahan gosip. Fokusku adalah pada peluncuran klaster baru, yang sedang dalam tahap finalisasi. Namun, karma ternyata belum selesai dengan mainannya. Suatu sore, ketika aku sedang memeriksa material untuk Clubhouse klaster baru, teleponku berdering. Itu dari nomor yang tidak kukenal, tapi ada getar di naluriku yang memberitahu bahwa ini adalah panggilan yang tidak ingin kuterima. Aku membiarkannya berdering hingga berhenti. Beberapa menit kemudian, dering yang sama. Dan lagi. Dan lagi. Seperti seseorang yang sedang putus asa. Akhirnya, dengan perasaan berat, kuangkat telepon itu. "Halo. SIS. Siska? Ini aku, Fahmi." Suaranya parau, serak, dan penuh dengan kelelahan yang begitu dalam. Seolah setiap kata yang diucapkannya membutuhkan usaha yang sangat besar. Ada latar belakang suara tetes hujan dan lalu lintas yang basah. Dia mungkin sedang di luar, mungkin di warung telepon umum atau meminjam telepon orang lain. "Apa yang kau inginkan, Fahmi?" tanyaku, berusaha menjaga suara tetap datar, tidak terpengaruh oleh keputusasaan yang jelas terpancar dari nadanya. Aku tahu aku tidak berhak meneleponmu. Aku tahu." Dia terisak, suaranya tersendat-sendat. "Tapi, tolong, SIS. Tolonglah. Luaskanlah dadamu yang lapang ini. Bicaralah dengan bank untukku. Mereka hanya akan mendengarkanmu. Kau pemilik developer, mereka pasti mau dengar." Aku memejamkan mata, mencoba mengumpulkan kesabaran. Permintaan yang sama. Persis seperti dulu saat dia memohon agar aku tidak memberatkan saat perceraian, padahal dialah yang bersalah. "Fahmi, aku sudah menjelaskan padamu. Ini bukan urusanku. Ini adalah masalah antara kamu dan bank. Mereka yang menemukan pemalsuan dokumen, bukan aku." "Tapi kau bisa bicara pada mereka," desaknya, suaranya semakin tinggi dan panik. "Kau bisa bilang bahwa itu hanya kesalahpahaman. Kau bisa bilang bahwa slip gajiku asli. Mereka akan percaya padamu. Nama perusahaanmu sekarang besar. Mereka akan dengar. Tolong, SIS. Aku tidak kuat lagi. Ana, dia." Dia terhenti, dan aku bisa mendengar suara teriakan perempuan yang samar dari kejauhan, diikuti oleh suara Fahmi yang berkata, "Sebentar, sayang, aku sedang menelepon." Lalu suara itu menjauh. Sepertinya dia berjalan menjauh dari sumber keributan. "Ana bagaimana?" tanyaku, meski sebenarnya tidak ingin tahu. Dia tidak berhenti menuntut. Marah-marah setiap hari. Menyalahkanku untuk semuanya. Dia bilang aku laki-laki tidak berguna, tidak bisa memberinya kehidupan yang layak. Semua barang berharganya sudah dijual untuk bayar pengacara, tapi itu tidak cukup. Utang rentenir sudah mulai menagih. Mereka mengancam akan melukaimu jika tidak dibayar, ujarnya, suaranya bergetar ketakutan. Mendengar itu, darahku mendidih. Bukan karena takut pada ancaman rentenir,
tapi karena kemarahan pada ketidakdewasaan Fahmi. Jadi, sekarang kau melibatkanku dalam utang rentenirmu? Kau pikir dengan bercerita begitu aku akan luluh dan membantumu? Bukan begitu, SIS. Aku tidak tahu harus cerita ke siapa lagi. Aku terjepit. Aku sudah mencoba segala cara. Pengacara bilang kemungkinan besar aku akan kalah dan harus penjara. Aku tidak mau masuk penjara. Siska, tolong, aku mohon. Tangisnya meledak lagi, tidak terbendung. Aku menarik napas dalam-dalam, memandangi hujan yang mulai deras di luar jendela mobilku. Ada bagian dari diriku yang ingin membantu, yang masih mengingat lelaki baik yang dulu ku kenal. Tapi bagian yang lebih besar, bagian yang sudah belajar dari pengalaman pahit, tahu bahwa membantu dia sekarang hanya akan memperpanjang penderitaannya dan melibatkanku dalam masalah yang lebih dalam. Fahmi, dengarkan aku, kataku, suaraku tegas dan jelas, menembus isakannya. Aku tidak akan berbicara dengan Ban untuk membenarkan kebohonganmu. Itu tidak etis, dan itu akan merusak reputasi dan integritas perusahaan serta diriku sendiri. Apa yang kau lakukan adalah salah, dan kau harus bertanggung jawab. Tapi, tidak ada tapi, potongku. Kau seorang dewasa. Kau membuat keputusan. Sekarang kau harus menghadapi konsekuensinya. Mengenai utang dan rentenir, itu pilihanmu juga. Aku sarankan kau laporkan pada polisi jika ada ancaman. Itu yang bisa kulakukan untukmu, memberimu nasihat untuk mengambil jalan yang benar, bukan melanjutkan kebohongan. Dia terdiam lama. Hanya suara hujan dan isakannya yang terdengar. Jadi, kamu benar-benar tidak akan menolongku? Sama sekali. Suaranya berubah, dari putus asa menjadi semacam kekecewaan yang getir. Aku sudah menolongmu dengan tidak melaporkanmu lebih jauh dan membiarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya. Itu lebih dari yang kau lakukan padaku dulu, Fahmi. Ingatkah kau saat kau meninggalkanku tanpa melihat ke belakang? Saat kau memilihnya dan berkata aku tidak cukup baik. Keheningan di seberang telepon menjadi sangat berat. Aku bisa membayangkan wajahnya yang tercengang, tersadar bahwa semua ini adalah lingkaran penuh dari tindakannya sendiri. Aku minta maaf, SIS. Untuk semuanya. Maafmu ku terima, Fahmi. Tapi maaf tidak mengubah apapun. Sekarang, hadapilah konsekuensinya seperti seorang lelaki, bukan dengan terus melarikan diri atau meminta tolong pada orang yang sudah kau sakiti. Kudengar dia menarik napas dalam, bergetar. Baiklah. Maaf, telah mengganggumu. Take care, Fahmi, kataku perlahan, lalu menutup telepon. Aku duduk dalam mobil selama beberapa menit, menatap hujan yang menghujur kaca depan. Tidak ada perasaan menang. Tidak ada kepuasan. Hanya sebuah rasa sedih yang mendalam bahwa seseorang bisa jatuh begitu rendah karena pilihan-pilihan bodoh yang dibuatnya. Permintaannya ditolak, tapi bukan karena kebencian. Itu ditolak karena kali ini, aku memilih untuk berdiri di pihak kebenaran dan integritas, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan untukku. Dan dalam penolakan itu, aku justru merasa akhirnya bebas sepenuhnya dari belenggu masa lalunya. Hujan yang turun sepanjang minggu itu seolah mencerminkan suasana hati yang suram yang melanda kehidupan Fahmi. Setelah penolakanku yang tegas, dia tidak lagi menelepon. Aku tahu itu bukan karena dia tiba-tiba menjadi kuat, tetapi karena dia akhirnya menyadari bahwa tidak ada lagi harapan dari diriku. Aku mencoba fokus pada pekerjaan, pada peluncuran kelas terbaru yang membutuhkan perhatian penuh. Tetapi bayangan Fahmi yang terpuruk dan ancaman rentenir yang dia sebutkan sesekali mengusik ketenanganku. Kekhawatiranku terbukti tidak berlebihan. Suatu pagi, Pak Agus dari bank menelepon lagi. Suaranya lebih berat dari sebelumnya. Ibu Siska, saya ingin memberikan update. Kami telah mengirimkan surat pemberitahuan resmi kedua dan terakhir kepada Bapak Fahmi. Karena tidak ada tanggapan atau upaya restitusi yang memadai, dan mengingat nilai kerugian potensial yang signifikan bagi bank, kami terpaksa melangkah lebih jauh. Dia berhenti sejenak, seolah memastikan aku duduk. Kami telah secara resmi melaporkan kasus pemalsuan dokumen ini kepada pihak kepolisian. Berkasnya sudah kami serahkan pagi ini. Jantungku berdebar kencang, meski sudah memprediksi ini akan terjadi. Jadi, apa yang akan terjadi sekarang?
Pak Agus. Polisi akan memanggil Bapak Fahmi untuk dimintai keterangan. Mereka akan melakukan penyelidikan. Jika terbukti, yang sangat mungkin terjadi, maka yang bersangkutan akan ditetapkan sebagai tersangka. Karena nilai kerugian material dan imaterial yang besar, kasus ini berpotensi pidana dengan ancaman hukuman yang tidak ringan, Ibu. Aku menghela napas panjang. Penjara. Kata yang begitu menakutkan dan asing, kini begitu dekat dengan kehidupan seseorang yang pernah sangat kukenal. Saya mengerti, Pak. Terima kasih atas informasinya. Ibu Siska, sebagai pihak developer, mungkin Ibu juga akan dipanggil sebagai saksi nantinya, mengingat Ibu adalah pemilik dari objek jual beli. Saya siap membantu proses hukum seperlunya, Pak Agus, jawabku dengan tenang, meski dalam hati ada gejolak. Benar saja, tidak sampai 3 hari kemudian, berita tentang pelaporan tersebut bocor ke media. Sebuah portal berita online lokal memuat artikel dengan judul mencolok. Ex-manajer perusahaan teknologi dilaporkan ke polisi atas dugaan pemalsuan dokumen KPR senilai miliaran rupiah. Artikel itu tidak menyebut nama lengkap, tetapi cukup banyak detail yang membuat siapapun yang mengenal Fahmi akan langsung tahu. Nama perusahaan, jabatan lama, bahkan mention tentang pesta housewarming yang berakhir ricuh, disebutkan. Aku bisa membayangkan betapa terpuruknya Fahmi saat ini. Keesokan harinya, seperti yang diprediksi, seorang penyidik dari kepolisian menelepon kantorku, meminta waktu untuk bertemu dan meminta keterangan dariku sebagai pihak developer. Aku setuju, dan janji bertemu di kantorku besok pagi. Malam itu, ketika aku sedang menyiapkan dokumen-dokumen yang mungkin diperlukan, teleponku berdering lagi. Ini dari nomor yang sama sekali tidak kukenal. Dengan perasaan was-was, kuangkat. Halo, suaraku hati-hati. Ibu Siska, suara seorang wanita tua, parau dan penuh ratapan. Ibu Siska, mantan istri Fahmi. Iya, ini saya. Siapa ini? Ini Ibu Fahmi, Bu. Suara itu pecah menjadi isakan. Ibu Fahmi. Dadaku sesak. Ibu Fahmi. Wanita yang dulu memperlakukanku seperti anak sendiri, yang selalu membelaku saat Fahmi mulai bersikap tidak sabar. Wanita yang air matanya membuatku ikut menangis saat kami mengucapkan janji pernikahan. Bu, ada apa? Tanyaku lembut, sudah bisa menebak alasannya menelepon. Anak saya, Fahmi, dia dapat panggilan dari polisi, Bu, untuk diperiksa besok. Suaranya tersendat-sendat oleh tangis. Dia di rumah sekarang. Dia seperti orang tidak bernyawa. Tidak makan, tidak minum. Hanya terdiam dan menatap kosong. Ana, itu perempuan, sudah pergi. Minggu lalu dia mengemas barang-barangnya dan pergi, meninggalkan Fahmi sendirian dengan semua masalah ini. Aku tercekat. Ana pergi. Dia kabur ketika keadaan menjadi sulit. Itu tidak mengejutkan, tapi tetap saja, betapa kejamnya. Ibu Siska, saya tahu anak saya bersalah besar. Sangat besar. Dia sudah merusak hidupmu dulu, dan sekarang merusak hidupnya sendiri. Tapi, dia terisak sangat keras. Dia anak saya satu-satunya. Saya tidak kuat melihatnya masuk penjara. Dia bukan penjahat, Bu. Dia hanya orang bodoh yang tergoda dan dibuat buta oleh perempuan yang salah. Aku menutup mata, merasakan sakit yang dialami oleh seorang ibu. Ini lebih menyakitkan daripada mendengar rengekan Fahmi. Ibu Siska, saya mohon. Tolonglah anak saya. Saya mendengar kamu sekarang orang yang berkuasa. Bicaralah pada Ban. Bicaralah pada polisi. Saya bersedia menjual semua yang saya punya untuk mengganti kerugian Ban. Saya punya rumah kecil warisan orang tua saya. Saya punya sedikit emas. Ambillah semua. Asalkan anak saya tidak masuk penjara. Air mataku akhirnya menetes. Membayangkan seorang ibu tua yang harus merendahkan diri seperti ini untuk menyelamatkan anaknya yang sudah dewasa tapi bertingkah seperti anak kecil. Bu, suaraku serak. Saya sangat turut sedih. Sungguh. Tapi saya tidak bisa melakukan itu. Ini sudah proses hukum. Yang bisa kita lakukan adalah menghadapinya dengan jujur. Fahmi perlu mengakui kesalahannya di hadapan polisi. Berdamai dengan Ban.
Mungkin dengan itu, hukumannya bisa lebih ringan. Tapi penjara itu mengerikan. Bu Siska, dia tidak akan kuat. Terkadang, Bu, kita harus jatuh sangat dalam untuk bisa belajar berdiri lagi dengan kuat. Mungkin ini cara Tuhan untuk menyadarkan Fahmi sepenuhnya. Ibu Fahmi menangis semakin menjadi. Aduh, anakku, nasibmu kenapa jadi seperti ini? Kami berbicara beberapa saat lagi, aku mencoba menghiburnya sebisanya, meski tahu kata-kataku tidak banyak membantu. Setelah menutup telepon, aku terduduk lemas. Jerat hukum telah mengencang, menjerat tidak hanya Fahmi, tetapi juga orang-orang yang tidak bersalah di sekitarnya, seperti ibunya. Aku melihat dokumen di mejaku, salinan perjanjian jual-beli, laporan dari bank, semuanya terlihat begitu dingin dan formal. Ini bukan lagi tentang balas dendam atau karma. Ini tentang kehidupan seseorang yang hancur karena serangkaian pilihan bodoh. Dan aku, dengan semua kekuatan dan pengaruh yang kumiliki sekarang, harus memilih untuk tidak ikut campur, membiarkan hukum berjalan sesuai alurnya. Itu adalah pilihan yang paling benar, tetapi juga yang paling sulit yang harus kuambil dalam hidupku. Kabar bahwa Ana telah pergi meninggalkan Fahmi di puncak kekacauannya menyebar dengan cepat, bahkan lebih cepat daripada berita tentang masalah hukumnya. Rupanya, Ana tidak pergi dengan diam-diam. Sebelum pergi, dia sempat membuat postingan perpisahan di media sosialnya yang, tentu saja, dibuat agar terlihat seperti korban. Sometimes you have to know when to walk away from a sinking ship. I tried to be supportive, but lies and the cheat are not the foundation I want to build my future on. Time to prioritize my peace and my happiness. New beginning laughing the past. Postingan itu disertai foto dirinya yang terlihat tegar, dengan kacamata hitam, duduk di sebuah kafe yang aku kenal sebagai tempat mahal. Aku hanya bisa menggelengkan kepala. Dia dengan mudah melupakan bahwa dialah salah satu arsitek utama dari sinking ship yang dia tinggalkan itu. Namun, ternyata, kepergian Ana bukanlah akhir. Itu justru menjadi awal dari babak baru kekacauan yang bahkan lebih gelap. Beberapa hari setelah telepon dari Ibu Fahmi, sekitar pukul 9 malam, telepon rumahku, yang jarang sekali berdering, berbunyi nyaring. Aku sedang bersantai membaca buku, dan suara itu membuatku kaget. Hanya sedikit orang yang memiliki nomor itu. Hello? Ku jawab dengan hati-hati. Jangan bilang siapa-siapa bahwa aku menelepon. Suara itu berbisik, terburu-buru, dan penuh dengan ketakutan yang nyata. Itu adalah suara Fahmi. Fahmi? Kenapa? Apa yang terjadi? Tanyaku, segera waspada. Suaranya berbeda. Ini bukan suara orang yang putus asa, tapi orang yang sedang ketakutan. Dia menemukanku. Bisiknya, napasnya tersengal-sengal. Aku sedang bersembunyi di kosan teman, tapi dia tahu. Dia mengirim orang-orangnya. Siapa? Siapa yang mengirim orang? Tanyaku, meski sudah bisa menebak. Ana, jawabnya. Suaranya pecah. Dia tidak hanya pergi, Siska. Dia marah. Marah karena aku tidak bisa menyelesaikan masalah rumah dan KPR itu. Dia bilang aku membuatnya malu. Dan sekarang dia meminta uang. Uang? Uang untuk apa? Bukannya dia sudah pergi? Tanyaku, bingung. Dia bilang dia butuh kompensasi. Dia bilang dia sudah menghabiskan waktunya yang berharga bersamaku. Dan sekarang dia pergi dengan tangan hampa. Dia meminta 500 juta. Jika tidak, dia akan melukai ibuku. Suaranya bergetar menyebutkan ibunya. Dadaku serasa ditinju. Apa? Itu gila. Itu pemerasan. Aku tahu. Tapi orang-orang yang dia kirim, mereka kasar. Siska. Mereka datang ke rumah ibuku, mengetuk pintu dengan keras, meneriaki namaku. Ibu ketakutan. Aku tidak punya uang sepeser pun. Semua sudah habis untuk bayar pengacara yang tidak berguna itu. Dia terisak. Mereka bilang besok malam mereka akan kembali. Jika tidak ada uang, mereka akan membakar rumah ibuku. Ini sudah melampaui batas. Masalah antara Fahmi dan Ana sekarang mengancam nyawa orang yang tidak bersalah. Ibu Fahmi. Fahmi, kau harus lapor polisi. Sekarang juga. Ini ancaman,
Pemerasan. Aku tidak bisa, teriaknya, panik. Jika aku lapor polisi, masalah KPR-ku akan semakin berat. Mereka akan berpikir aku bekerja sama dengan preman. Dan Ana mengancam akan membocorkan lebih banyak rahasia tentang aku ke polisi jika aku melaporkannya. Aku terjepit, Siska, di antara polisi dan preman. Aku terdiam, mencoba mencerna semua ini. Ana, yang selama ini hanya kulihat sebagai wanita manja dan posesif, ternyata bisa sekejam ini. Dia seperti kalajengking yang menyengat saat merasa terancam. Lalu apa yang kau inginkan dariku, Fahmi? Kau ingin aku membayar pemeras itu? Tanyaku, suaraku datar. Dengar, SIS, bukan itu. Aku butuh pinjaman. Sedikit saja. Untuk memberinya uang dan membuatnya pergi. Aku janji akan mengembalikannya. Pelan-pelan. Aku akan cari kerja apa saja. Cuci piring, apa saja. Tolong, untuk ibuku. Hatiku hancur mendengarnya. Dia memohon untuk ibunya, bukan untuk dirinya sendiri. Tapi memberinya uang untuk pemerasan bukanlah solusi. Itu hanya akan membuat Ana semakin lapar dan akan kembali meminta lebih. Fahmi, dengarkan aku, kataku pelan tapi tegas. Aku tidak akan memberimu uang untuk diberikan pada preman dan Ana. Itu akan memperburuk keadaan. Kau harus lapor polisi. Sekarang. Ancaman pembakaran dan penganiayaan adalah hal yang sangat serius. Mereka akan melindungi ibumu. Tapi masalah KPR-ku. Lupakan masalah KPR-MU sejenak. Potongku, suaraku meninggi. Ini tentang keselamatan nyawa manusia. Ibumu. Kau ingin ibumu terluka karena kau takut masalah hukummu bertambah? Apa yang lebih penting? Dia terdiam. Aku bisa mendengarnya terisak-isak di seberang. Aku takut, Siska. Aku tahu. Tapi kau harus kuat. Untuk ibumu. Telepon polisi sekarang. Laporkan ancaman itu. Aku akan menelepon ibumu, menenangkannya, dan menunggu di sini sampai polisi datang. Oke. Kau akan menelpon ibuku. Suaranya sedikit lega. Iya. Sekarang, tutup telepon ini dan telepon polisi. Sekarang, Fahmi. Baik, aku telepon polisi. Terima kasih, Siska. Maaf telah membebanimu dengan ini. Jangan bicara lagi. Bertindaklah. Setelah menutup telepon, aku segera menelepon Ibu Fahmi. Wanita tua itu histeris. Aku menenangkannya sebisa mungkin, meyakinkannya bahwa polisi sedang di jalan dan untuk tidak membuka pintu untuk siapapun. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh bayangan Fahmi yang ketakutan, Ibu Fahmi yang sendirian, dan Ana yang ternyata bukan hanya pelakor, tetapi juga seorang manipulator yang berbahaya. Desakannya pada Fahmi tidak hanya menghancurkan hidupnya, tetapi juga mengancam nyawa. Keesokan paginya, aku mendapat kabar dari Fahmi bahwa polisi telah datang dan membuat laporan. Mereka akan menambah ronda di sekitar rumah ibunya. Ana dan preman-preman itu tidak kembali malam itu. Tapi aku tahu, ini belum berakhir. Ana sudah menunjukkan taringnya. Dan seseorang yang sudah merasa tidak memiliki apa-apa lagi, seperti Fahmi, adalah target yang empuk. Desakan Ana telah membuka pintu ke dunia yang lebih gelap. Dan aku hanya bisa berharap bahwa Fahmi memiliki kekuatan untuk tidak terjun lebih dalam lagi. Sementara kehidupan Fahmi berantakan diterpa badai hukum dan teror, kehidupanku justru bergerak ke arah yang sama sekali berlawanan. Keesokan pagi setelah malam yang mencemaskan itu, dengan sengaja aku menyibukkan diri sepenuhnya dengan pekerjaan. Ada sebuah kekuatan yang baru kusadari. Fokus pada pembangunan dan pertumbuhan adalah bentuk terapi terbaik untuk mengusir bayang-bayang drama orang lain. Hari itu adalah hari yang penting. Soft launching klaster terbaruku, Taman Dahlia. Sebuah klaster eksklusif dengan hanya 20 unit, masing-masing dengan desain arsitektur tropis modern yang kurancang sendiri. Acara dilakukan di klub House baru yang megah, dengan undangan terbatas untuk para investor, kolega, dan media. Saat aku berdiri di atas panggung kecil, mengenakan setelan linen putih yang cik dan percaya diri, memaparkan visi dan detail Taman Dahlia, rasanya seperti mimpi.
Berbeda dengan sosokku yang 2 tahun lalu hancur, terpuruk, dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dan yang membuat Taman Dahlia spesial bukan hanya desainnya, ujarku pada audiens yang menyimak dengan antusias, tapi juga filosofi di baliknya. Kami percaya rumah bukan sekadar tempat tinggal, tapi fondasi untuk membangun kenangan dan ketenangan. Setiap detail kami pilih untuk menciptakan harmoni, bukan hanya kemewahan. Seseorang dari audiens mengacungkan tangan. Ibu Siska, dengan kesuksesan kawasan Permata Hijau dan sekarang Taman Dahlia, apa rahasianya? Bagaimana ibu membalikkan keadaan perusahaan yang sempat terpuruk? Aku tersenyum. Pertanyaan itu memberiku kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang sangat kuyakini. Rahasianya adalah kejujuran dan konsistensi, Pak. Jujur pada konsumen tentang apa yang kita tawarkan, jujur dalam kualitas material, dan konsisten dalam pelayanan. Dan yang paling penting, aku berhenti sejenak, memandang sekeliling. Jangan pernah biarkan kegagalan atau penolakan orang lain mendefinisikan siapa kita. Jadikan itu batu loncatan, bukan batu nisan. Tepuk tangan riuh menggema. Rasanya seperti sebuah pembuktian, bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk diriku sendiri. Setelah acara, banyak yang berjabat tangan dan memberi selamat. Seorang jurnalis dari majalah properti ternama mendekat. Ibu Siska, bisakah kami wawancara eksklusif? Kami ingin membuat feature tentang pengusaha perempuan di bidang properti yang sedang naik daun. Perjalanan ibu dari awal hingga sukses seperti sekarang sangat inspiratif. Aku menerima tawaran itu. Wawancara itu berlangsung di teras Clubhouse yang menghadap ke kolam renang Infinity. Dia menanyakan banyak hal, mulai dari latar belakang pendidikanku, hingga bagaimana aku mengambil alih perusahaan ayahku. Dan, maaf menyinggung, Ibu, kami mendapat informasi bahwa ada konflik pribadi yang terkait dengan salah satu pembeli di klaster Taman Melati? Sesuatu tentang pemalsuan dokumen? Apakah itu tidak mengganggu reputasi Permata Hijau? Pertanyaan itu tajam, tapi sudah kuantisipasi. Aku mengambil napas dalam. Setiap perusahaan pasti akan menghadapi ujian, termasuk masalah dengan pembeli. Yang penting adalah bagaimana kita menanganinya. Kami memilih untuk transparan dan mengikuti proses hukum yang berlaku. Integritas dalam berbisnis adalah prioritas kami. Justru dengan menangani masalah tersebut secara profesional, kami membangun kepercayaan. Jurnalis itu mengangguk, terkesan. Jadi, ibu tidak merasa konflik pribadi itu mengganggu fokus ibu. Aku tersenyum kecil. Hidup ini penuh dengan drama, tapi bisnis adalah bisnis. Saya belajar untuk memisahkan keduanya. Energi saya difokuskan untuk membangun sesuatu yang bermanfaat, bukan untuk terlibat dalam konflik yang tidak produktif. Wawancara itu berlangsung selama 1 jam penuh. Setelahnya, aku merasa lega dan semakin kuat. Aku tidak menyembunyikan apapun, tetapi juga tidak membahas detail masalah Fahmi. Aku berhasil mengalihkan narasi dari drama menjadi ketangguhan. Sore itu, kembali ke kantor, laporan penjualan sudah menungguku. Taman Dahlia laku 70% hanya dalam sehari. Angka yang fantastis. Timku bersorak girang. Aku memesan makan malam untuk semua orang sebagai bentuk syukur. Saat sendiri di ruanganku, menatap sunset dari jendela yang menghadap ke seluruh area Permata Hijau, aku merenung. 2 tahun lalu, aku adalah seorang istri yang diceraikan, terpuruk, dan dianggap tidak mampu. Sekarang, aku memiliki kerajaan kecilku sendiri, dikelilingi oleh orang-orang yang percaya padaku, dan yang paling penting, aku memiliki diriku yang kembali percaya diri. Teleponku bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Isinya hanya 1 kalimat. Featuremu bagus. Ana pasti makin dengki. Hati-hati. Aku tidak membalas. Aku menghapus pesannya. Aku tidak punya ruang lagi untuk dengki atau ancaman. Duniaku sudah terlalu penuh dengan hal-hal positif yang harus kukerjakan. Masalah Fahmi dan Ana masih ada, tapi mereka bukan lagi pusat dari alam semestaku. Mereka adalah bagian dari masa lalu yang sedang berusaha kutinggalkan, sementara aku melesat cepat ke depan. Bisnisku semakin berkembang, dan bersamanya, diriku yang baru semakin kokoh berdiri. Mereka sibuk dengan kehancuran mereka, sementara aku sibuk membangun sesuatu yang abadi.
Dan dalam kontras itulah, kemenangan sejati itu terasa. Ketenangan yang kuraih setelah kesuksesan soft launching Taman Dahlia ternyata bersifat sementara. Bagaimanapun juga, kehidupan Fahmi dan Ana, seperti dua lubang hitam yang berputar-putar saling menghancurkan. Terus memancarkan gravitasi negatif yang sulit untuk diabaikan sepenuhnya. Beberapa hari setelah acara, pada suatu sore yang seharusnya tenang, Pak Didi mengetuk pintu kantorku dengan wajah yang sangat serius. "Ibu Siska, ada yang perlu saya laporkan. Ini agak sensitif." "Tentu, Pak Didi. Silakan," ujarku, menutup laptopku. Dia duduk di depanku, tampak tidak nyaman. Tadi pagi, salah satu tukang las di Taman Melati mendengar percakapan antara Bapak Fahmi dengan seseorang di telepon. Dia sedang meminta pinjaman uang. Dan bukan jumlah kecil. 300 juta rupiah. Dadaku langsung sesak. Dan yang lebih mengkhawatirkan, dari percakapan yang dia dengar, sepertinya Bapak Fahmi sudah menemukan orang yang mau meminjamkannya. Tapi, dengan jaminan sertifikat tanah unit yang dia beli. Aku mengerutkan kening. Itu tidak mungkin. Sertifikat masih atas nama PT Gria Asri Permai. Belum ada proses balik nama karena KPR-nya batal. Dia tidak punya hak untuk menjaminkan sertifikat itu. Exactly, Bu. Itu yang membuat saya khawatir. Saya curiga, dia mungkin memalsukan dokumen jaminan. Atau dia berhubungan dengan rentenir yang tidak peduli dengan legalitas, asalkan ada kertas yang bisa mereka pegang. Ini adalah kekacauan baru yang sama sekali tidak kubutuhkan. Fahmi, yang sudah terjepit oleh masalah hukum, sekarang memutuskan untuk berurusan dengan rentenir. Itu seperti melompat dari panci penggorengan ke dalam api. Terima kasih infonya, Pak Didi. Tolong, ini dirahasiakan dulu. Saya akan cari tahu lebih lanjut. Setelah Pak Didi pergi, aku langsung menelepon pengacara perusahaan, Bu Riana. Bu Riana, ada perkembangan baru yang mengkhawatirkan. Aku menjelaskan apa yang didengar oleh tukang las. Ya, ampun, keluhnya. Itu sangat berbahaya, Ibu Siska. Jika dia memalsukan surat jaminan, itu tambahan pasal lagi. Dan jika itu rentenir, mereka bisa sangat brutal. Mereka tidak akan peduli bahwa sertifikatnya tidak sah. Mereka akan menagih dengan cara mereka sendiri. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita melindungi aset perusahaan? Kita bisa mempercepat proses pembatalan perjanjian jual beli secara hukum dan menarik kembali hak atas unit tersebut. Dengan begitu, secara hukum, dia tidak memiliki klaim apapun atas properti itu, sehingga dokumen jaminan apapun yang dia buat akan otomatis batal. Tapi prosesnya butuh waktu. Dan selama waktu itu, dia tidak perlu menyelesaikan kalimatnya. Aku tahu apa artinya. Selama itu, Fahmi, dan mungkin juga perusahaan kami, bisa menjadi target dari rentenir-rentenir itu. Kekhawatiranku menjadi kenyataan lebih cepat dari yang dikira. Malam itu, sekitar pukul 11, teleponku berdering. Itu adalah Fahmi. Suaranya parau, hampir tidak bisa dikenali, penuh dengan kepanikan yang nyata. Siska, tolong. Mereka di sini. Di depan rumah ibu. Siapa? Rentenir itu? Tanyaku, sudah bisa menebak. Ya, 2 mobil. 5 orang. Mereka membawa pentungan dan meneriaki namaku. Mereka bilang besok mereka akan menyita semua barang di rumah ini jika tidak ada uang. Fahmi, kau sudah terima uangnya? Kau sudah tanda tangani sesuatu? Desakku. Mereka memberiku 200 juta kemarin. Tapi, itu bahkan tidak cukup untuk bayar utang kartu kredit yang sudah ditagih debt collector. Aku sudah habiskan separuhnya untuk bayar panik. Sisanya, Ana ambil. Ana? Dia kembali? Tanyaku, kaget. Tidak. Dia menelepon, tahu aku dapat uang. Dia bilang dia butuh untuk operasional. Dia ancam akan mempublikasikan video memalukan aku jika tidak dikirim. Aku tidak punya pilihan, tangisnya. Aku merasa pusing. Ini seperti lingkaran setan.
Fahmi meminjam dari rentenir untuk membayar utang, lalu uangnya diambil oleh Ana untuk memerasnya lebih lanjut. Fahmi, kau harus lapor polisi sekarang. Ini sudah bukan main-main. Aku tidak bisa. Mereka ancam akan menyakiti ibuku. Mereka punya alamat. Mereka tahu segalanya. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Kau ingin aku membayar preman-preman itu? Tanyaku, frustrasi. Tidak, bukan itu. Aku minta tolong. Bisakah perusahaanmu membeli kembali unit itu? Dengan harga berapapun. Bahkan separuhnya juga tidak apa. Aku butuh uang untuk melunasi mereka dan untuk biaya pengacara hukumku. Permintaan itu masuk akal, tapi juga sangat berisiko. Itu bisa diartikan bahwa perusahaan terlibat dalam urusan pribadinya dengan rentenir. Fahmi, dengar. Aku tidak bisa melakukan itu. Itu akan melanggar begitu banyak prosedur. Tapi, yang bisa aku lakukan adalah mempercepat proses pembatalan jual beli. Jika unit itu kembali menjadi milik perusahaan, klaim rentenir atas jaminan itu akan tidak berlaku. Mereka akan marah, tapi kemarahan mereka akan tertuju padaku dan perusahaan, bukan padamu atau ibumu. Setidaknya, kau dan ibumu bisa bernapas. Dia terdiam, lalu terisak. Tapi, mereka akan menyakitimu. Biarlah. Perusahaan punya sistem keamanan dan pengacara yang baik. Kami bisa menghadapinya. Yang penting kau dan ibumu aman. Tapi, Fahmi, ini syaratnya. Kau harus lapor polisi tentang ancaman rentenir ini. Hari ini juga. Aku tidak akan membantu jika kau tidak melakukannya. Aku mendengarnya menarik napas dalam. Bergetar. Baik. Aku akan telepon polisi sekarang. Terima kasih, Siska. Aku tidak pantas dibantu. Bukan untukmu, Fahmi. Untuk ibumu. Setelah menutup telepon, aku langsung menelepon Bu Riana lagi, memintanya untuk mempercepat proses pembatalan dengan segala cara. Kemudian, aku menelpon kepala keamanan perusahaan untuk meningkatkan patroli di sekitar kantor dan klaster Taman Melati. Kekacauan finansial Fahmi telah menciptakan gelombang yang mulai menyentuh pinggiran hidupku. Tapi kali ini, aku tidak merasa takut atau lemah. Aku merasa siap. Aku telah membangun tembok yang kokoh di sekelilingku. Tembok yang terdiri dari tim yang loyal, hukum yang kuat, dan integritas yang jelas. Jika badai datang, aku akan menghadapinya, bukan melarikan diri. Dan mungkin, inilah pelajaran terberat yang harus dihadapi Fahmi, bahwa menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak benar hanya akan menggali lubang yang lebih dalam, dan pada akhirnya, lubang itu akan menelannya seluruhnya. Perasaan waspada yang kurasakan setelah percakapan dengan Fahmi tentang rentenir tidaklah sia-sia. Aku meminta tim keamananku untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama di sekitar klaster Taman Melati. Meskipun proses pembatalan perjanjian jual beli unit 36B sedang dipercepat, atmosfer ancaman masih terasa menggantung. Keesokan harinya, aku mendapat telepon yang sama sekali tidak terduga. Itu dari Devina, sales marketingku yang dulu melayani Fahmi dan Ana. Bu Siska, maaf mengganggu. Ini agak aneh. Ada seorang pria yang datang ke sales galeri, menanyakan unit 36B di Taman Melati. Calon pembeli? Tanyaku, sambil masih menandatangani dokumen. Bukan, Bu. Dia terlihat agak sangar. Dan dia menanyakan tentang Ibu Ana, bukan tentang unitnya. Dia bilang dia, teman lama, dan ingin tahu apakah Ana masih tinggal di sana. Ini membuatku waspada. Apa yang kau katakan? Saya bilang bahwa saya tidak bisa memberikan informasi pribadi pembeli. Tapi dia terus mendesak, bahkan menawarkan uang. Suara Devina bergetar. Dia bilang, cuma butuh alamat sekarang. Buat urusan dagang. Saya takut, Bu. Kau melakukan hal yang benar, Devina. Lain kali jika pria itu datang lagi, langsung hubungi security dan laporkan ke polisi. Jangan berinteraksi sendiri. Baik, Bu. Baik, Bu. Setelah menutup telepon, pikiranku berputar. Siapa pria itu? Teman lama Ana? Urusan dagang? Itu terdengar menyeramkan.
Apakah ini terkait dengan rentenir? Atau sesuatu yang lain? Tanpa kuduga, jawabannya datang dari arah yang tidak terduga. Sore itu, aku menerima kunjungan dari seseorang yang sama sekali tidak kukenal. Seorang wanita muda dengan wajah cemas dan mata yang sembab. "Permisi, Ibu Siska?" Saya Dina. Saya mantan asisten rumah tangga Bu Ana." Aku terkejut. "Mantannya? Silakan masuk." Kuantarkan dia ke ruang tamu. "Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu menunduk, gugup. Saya dengar Ibu punya masalah dengan Bu Ana dan Pak Fahmi. Dan saya punya sesuatu yang mungkin penting untuk Ibu. Tapi saya takut." "Takut pada siapa, Dina?" Pada pria yang sering datang ke rumah Bu Ana ketika Pak Fahmi tidak ada. Pria itu kasar. Dan saya dengar mereka berbicara tentang rencana jahat pada Pak Fahmi. Ini semakin serius. Pria? Pria seperti apa? Namanya siapa? Dia sering dipanggil Bang Johnny. Tapi saya tidak tahu nama aslinya. Posturnya besar, ada tato di leher. Dan saya lihat dia sering memberikan uang banyak pada Bu Ana. Tapi Bu Ana bilang pada Pak Fahmi itu uang dari bisnis dia. Jigsaw puzzle mulai menyusun diri di kepalaku. Ana menerima uang dari pria lain. Dan pria itu sekarang mencari Ana. "Dina, apakah kau punya bukti? Apapun." Dina mengangguk, tangannya gemetar mengeluarkan sebuah flash disk dari sakunya. "Suatu hari, saya sedang membersihkan ruang kerja Bu Ana. Saya tidak sengaja merekam percakapan mereka. Saya takut, jadi saya simpan. Di dalamnya, mereka membicarakan Pak Fahmi. Dan rencana untuk mengambil uangnya. Dengan hati-hati, kuambil flash disk itu. Aku merasa seperti memegang bom waktu. Terima kasih, Dina. Ini sangat berharga. Tapi kenapa kau memberikannya padaku? Kenapa tidak ke polisi?" Dia menunduk. "Saya takut pada Bang Johnny itu, Bu. Tapi saya juga kasihan pada Pak Fahmi. Dia baik pada saya. Dan saya dengar Ibu orangnya jujur. Saya percaya Ibu akan melakukan hal yang benar." Setelah Dina pergi, dengan segera kuhubungi Bu Riana dan memintanya datang. Kami memutar isi flash disk itu di laptopku. Rekaman itu berkualitas rendah, tapi suaranya cukup jelas. Suara Ana yang manja dan mendesak, dan suara pria kasar yang dia panggil Johnny. Dia lagi desperate banget. "John, masalah KPR-nya gagal. Dia dipecat. Perfect time buat kita." Suara Ana. "Lu yakin dia masih punya duit? Katanya dia bokek." Suara pria kasar. "Dia masih punya simpanan. Dia pernah bilang sama aku, dia punya deposito darurat atas nama ibunya. Sekitar 800 juta. Itu yang mau kita ambil. Gimana caranya? Lu pikir dia akan kasih begitu aja? Dia akan kasih kalau aku yang minta. Dia masih tergila-gila sama aku. Atau kalau perlu, kita paksa. Ancam ibunya atau sesuatu. Pokoknya, itu uang harus dapat. Buat modal kita kabur ke Bali. Lu kan janji mau buka villa sama aku di sana." Rekaman itu berlanjut dengan detail yang lebih mengerikan. Mereka merencanakan untuk memanfaatkan keputusasaan Fahmi, memaksanya mengambil deposito darurat ibunya, dan kemudian kabur bersama. Aku dan Bu Riana terdiam, memandangi satu sama lain dengan wajah pucat. Ini konspirasi untuk penggelapan uang dengan ancaman, Bu Siska, bisik Bu Riana. Ini sangat serius. Tanpa pikir panjang, kuambil telepon dan menelepon Fahmi. Dia mengangkat dengan suara lelah. "Fahmi, dengarkan aku. Jangan bicara, jangan tanya. Ana sedang menjebakmu. Dia punya pacar lain, namanya Johnny, dan mereka berencana mengambil deposito ibumu. Kau dengar? Deposito ibumu." Dia terdiam total. Aku bisa mendengar napasnya yang tiba-tiba memburu. "Apa? Tidak mungkin. Ana dia." "Fahmi, aku punya rekaman percakapan mereka. Aku akan mengirim salinannya padamu sekarang. Kau harus percaya. Kau dalam bahaya."
Mereka akan memaksamu atau menyakiti ibumu untuk mendapatkan uang itu. Dari seberang telepon, aku mendengar suara dia terisak, lalu menjadi geram. Tidak, itu alasannya. Itu alasannya dia kembali kemarin dan tiba-tiba manis. Dia tanya-tanya tentang deposito ibu, dia pura-pura peduli. Suaranya berubah menjadi amarah yang mendidih. Dia menipuku lagi. Dia akan merugikan ibuku. Fahmi, tenang. Sekarang, kau harus lebih kuat. Simpan baik-baik rekaman itu. Laporkan ke polisi. Ini bukan hanya tentang KPR lagi. Ini tentang rencana kriminal. Mereka berencana menyakiti ibumu. Aku akan laporkan. Sekarang, aku akan laporkan semuanya. Terima kasih, Siska. Kau menyelamatkan ibuku. Suaranya bergetar. Tapi kali ini bukan karena ketakutan, tapi karena tekad. Setelah menutup telepon, aku melihat Bu Riana. Kita harus membantu dia. Ini sudah di luar kendali. Bu Riana mengangguk. Saya akan hubungi kenalan saya di kepolisian. Rekaman ini adalah bukti yang sangat kuat. Rahasia Ana akhirnya terbongkar. Dia bukan hanya pelakor, tetapi juga seorang penipu ulung yang bermain dengan nyawa dan perasaan orang lain. Dan kali ini, permainannya telah mencapai titik di mana hukum harus turun tangan. Kebenaran yang pahit itu mungkin akan menghancurkan Fahmi sekali lagi, tetapi setidaknya, kali ini, dia tidak akan menghadapinya sendirian. Rekaman percakapan Ana dan Bang Johnny, itu bagaikan korek api yang menyulut tong mesiu yang sudah menumpuk dalam diri Fahmi. Kegeraman yang selama ini dipendamnya karena dipermalukan, dipecat, diancam rentenir, dan dimanipulasi, akhirnya menemukan target yang tepat, Ana sendiri. Menurut cerita Ibu Fahmi yang kuhubungi keesokan harinya untuk memastikan keselamatannya, Fahmi langsung konfrontasi dengan Ana malam itu juga. Ana, yang tidak tahu bahwa rekaman itu ada, awalnya bersikap manis dan pura-pura tidak mengerti. Apa sih, Mas? Aku nggak ngerti yang kamu omongin. Deposito ibumu? Urusannya sama aku apa? Kata Ana, bersembunyi di balik kepura-puraan. Tapi Fahmi sudah tidak bisa dibohongi lagi. Dia memutar rekaman itu keras-keras. Ibu Fahmi mendengar jeritan Ana yang berubah dari kaget menjadi marah. Kamu merekam aku? Dasar lelaki hina. Gak bisa kasih hidup layak, malah nguping percakapan orang. Teriak Ana, mencoba balik menyerang. Jangan balik menyalahkan. Siapa Johnny itu? Siapa yang mau mengambil uang ibu? Siapa yang mau kabur ke Bali? Raungan Fahmi penuh amarah. Pertengkaran itu berlangsung sengit. Ibu Fahmi, yang ketakutan, mendengar suara barang-barang pecah dan teriakan yang saling menyalahkan. Ana, yang terkepung, akhirnya melepas topengnya sepenuhnya. Ya, betul. Aku bosan hidup sama lelaki lemah seperti kamu. Johnny lebih jantan. Dia bisa kasih aku apa yang aku mau. Bukan cuma janji manis dan slip gaji palsu. Teriak Ana, menghina. Keluar. Keluar dari rumah ibu. Keluar dari hidupku. Fahmi mengusirnya dengan suara yang parau dan penuh luka. Dengan senang hati. Hidup sama kamu cuma buah kutuk. Gua udah bosan jadi perawat buat lelaki gagal. Balas Ana, dengan kata-kata yang sengaja ditujukan untuk melukai. Ibu Fahmi mendengar suara Ana mengemas barang-barangnya dengan kasar, melemparkan segala sesuatu yang bisa dilempar, sambil terus memaki. Fahmi terdiam, hanya terisak-isak dalam kemarahan dan kepedihan yang luar biasa. Ana pergi dengan membanting pintu, meninggalkan kehancuran dan kenangan pahit. Keesokan paginya, seperti yang sudah diduga, Ana tidak tinggal diam. Dia melampiaskan amukannya di media sosial. Postingannya kali ini penuh racun dan kebencian. When you finally leave a toxic relationship with a pathological liar and a mama SBO. Thank God he got out before he dragged me down to hell with him. Friedless by loser starting over. Dia bahkan mengunggah foto dirinya yang sedang minum kopi di bandara, dengan koper besar di sampingnya, seolah-olah sedang memulai petualangan baru, bukan melarikan diri dari kekacauan yang diciptakannya sendiri. Beberapa teman mutual yang melihat postingan itu langsung menghubungiku, bertanya apa yang sebenarnya terjadi.
Aku hanya menjawab singkat, "It's their private matter. I'm not involved." Namun, dampak dari pengusiran itu tidak berhenti di sana. Beberapa jam kemudian, teleponku berdering. Itu dari seorang agen properti yang kukenal. "Ibu Siska, ini tentang unit Taman Melati 36B. Ada seorang wanita, namanya Ana, menelpon kami. Dia mengaku sebagai istri, pemilik dan ingin menjual unit tersebut secara mendadak. Dia minta harga di bawah pasaran dan proses cepat. Dia bilang dia punya surat kuasa, tapi terdengar terburu-buru sekali. Apa ini benar?" Aku menghela napas. Ana masih berusaha mencari keuntungan terakhir dari reruntuhan hubungannya. Tidak, itu tidak benar. Secara hukum, dia tidak memiliki hak apapun atas unit tersebut. Proses pembatalan jual beli sedang berjalan. Tolong abaikan saja tawarannya dan laporkan jika dia menghubungi lagi. Tindakan Ana yang nekat itu menunjukkan betapa putus asanya dia. Dia kehilangan tempat tinggal, kehilangan sumber finansial dari Fahmi, dan sekarang berusaha mendapatkan uang tunai dengan cara apapun, termasuk menjual properti yang bukan miliknya. Pertikaian mereka telah mencapai puncaknya, dan berakhir dengan pengusiran. Ana pergi dengan membawa serta kebencian dan rencana jahatnya, sementara Fahmi tertinggal dalam lautan puing-puing emosional dan finansial. Tapi setidaknya, sekarang dia tahu kebenaran yang pahit itu. Dan terkadang, kebenaran, seberapa pedih pun, adalah satu-satunya hal yang bisa menyembuhkan luka yang disebabkan oleh kebohongan. Pengusiran itu bukanlah akhir, tapi mungkin saja sebuah awal yang baru, yang lebih jernih, meski harus dimulai dari titik yang sangat rendah. Proses hukum berjalan dengan kecepatannya sendiri, dingin dan tak terhindarkan. Setelah pengusiran Ana, Fahmi, dengan dukungan Bu Riana, akhirnya mengambil langkah berani untuk melaporkan semua yang terjadi, mulai dari pemalsuan dokumen KPR, ancaman rentenir, hingga konspirasi Ana dan Bang Joni yang terbongkar berkat rekaman Dina. Laporan itu menjadi bom waktu yang akhirnya meledak, menarik perhatian media dan mengubah nasib unit 36B selamanya. Suatu pagi, aku menerima panggilan resmi dari Bank Sentral Mandiri. Suara di seberang sudah berbeda, bukan lagi Pak Agus, tetapi seorang manajer senior yang berbicara dengan nada formal dan tegas. "Ibu Siska, dengan ini kami memberitahukan bahwa berdasarkan keputusan internal dan proses hukum yang sedang berjalan, Bank Sentral Mandiri secara resmi mencabut dan membatalkan seluruh proses persetujuan KPR untuk nasabah Fahmi Pratama atas unit 36B, klaster Taman Melati. Hak atas objek jaminan sepenuhnya dikembalikan kepada pihak developer, dalam hal ini PT Gria Asri Permai." Kata-katanya terukur, seperti yang dibacakan dari sebuah skrip. "Kami juga akan mengirimkan surat pemberitahuan resmi disertai dengan dokumen pendukung untuk proses lebih lanjut. Terima kasih atas informasinya. Kami akan proses di pihak kami," jawabku, mencoba menahan gejolak perasaan. Ini adalah akhir. Akhir yang sudah bisa ditebak sejak awal. Tak lama setelah telepon dari bank, Bu Riana datang ke kantorku dengan setumpuk dokumen. Wajahnya tampak lelah tetapi puas. "Ini dia, Siska," ujarnya, meletakkan sebuah surat berstempel notaris di depanku. Surat pernyataan pembatalan perjanjian jual beli secara hukum. Atas dasar wan prestasi dan tindak pidana dari pihak pembeli, hak atas unit tersebut sepenuhnya kembali kepada Anda. Proses balik nama sudah bisa dimulai. Aku mengambil surat itu. Kertasnya terasa berat di tanganku, bukan karena fisiknya, tetapi karena beban cerita di baliknya. Sebuah rumah yang dibeli dengan kebohongan, direncanakan untuk kemewahan semu, dan akhirnya menjadi simbol kehancuran sebuah hubungan. "Apa Fahmi sudah tahu?" tanyaku pada Bu Riana. Dia yang menandatangani persetujuan pembatalan ini kemarin, di hadapan saya dan notaris. Dia hanya mengangguk, tidak banyak bicara. Sepertinya sudah pasrah. Dia hanya meminta satu hal, agar semua barang pribadi mereka yang masih ada di dalam unit disimpan atau disumbangkan. Dia tidak ingin melihatnya lagi. Aku mengangguk. Itu bisa ku kelola. Keesokan harinya, aku sendiri yang pergi ke unit 36B. Aku membawa serta seorang tukang kunci dan beberapa staf untuk mengubah lubangnya. Saat kunci lama dicabut dan diganti dengan yang baru, sebuah rasa klosure yang aneh menyelimutiku.
Ini bukan tentang kemenangan. Ini tentang penutupan. Aku memasuki unit yang masih berantakan. Ada beberapa kotak berisi barang-barang Ana yang tidak sempat dia ambil. Beberapa sepatu high heels, botol parfum setengah habis, dan beberapa baju. Di sudut lain, ada sebuah album foto kecil. Atas rasa penasaran, ku buka. Isinya adalah foto-foto Fahmi dan Ana di awal hubungan mereka, tersenyum bahagia, berpelukan di depan tempat-tempat yang probably mereka kunjungi saat perselingkuhan mereka. Mereka terlihat bahagia. Aku menutup album itu dengan perasaan campur aduk. Betapa mudahnya kebahagiaan itu dibangun di atas penderitaan orang lain, dan betapa rapuhnya fondasinya. Kumpulkan semua barang-barang ini, perintahkan pada stafku. Simpan di gudang selama 3 bulan. Jika tidak ada yang mengambil, sumbangkan saja. Aku berjalan keluar, berdiri di halaman depan yang masih gundul. Bayangan Fahmi dan Ana yang sombong dan memamerkan rumah ini terngiang di kepalaku. Kini, hanya ada keheningan. Beberapa minggu kemudian, unit itu akhirnya kutawarkan kembali. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan pembelinya. Sebuah keluarga muda, pasangan suami istri yang keduanya bekerja sebagai dokter, jatuh cinta pada lokasi dan desainnya. Mereka adalah orang-orang yang humble, bersemangat, dan yang paling penting, mereka membeli dengan tunai dari tabungan mereka sendiri, tanpa drama KPR atau kebohongan. Pada hari serah terima kunci, aku bertemu dengan mereka secara langsung. Rumah ini memiliki sejarah yang cukup menarik, ujarku pada mereka, mencoba bersikap transparan tanpa membuka detail yang tidak perlu. Kami dengar sedikit. Sang suami menjawab dengan bijak. Tapi bagi kami, yang penting adalah memulai sejarah kami sendiri di sini. Sejarah yang baik. Kata-katanya membuatku tersenyum lega. Itulah yang dibutuhkan rumah ini. Sejarah baru yang dibangun dengan cinta dan kejujuran, bukan dengan kesombongan dan pengkhianatan. Saat menyerahkan kunci kepada mereka, rasanya seperti menutup sebuah bab yang sangat panjang dan berliku dalam hidupku. Unit 36B bukan lagi milik Fahmi dan Ana. Kini, ia menjadi rumah bagi tawa anak-anak dan mimpi sebuah keluarga yang sederhana. Rumah itu telah kembali ke pangkuan developer. Tetapi lebih dari itu, ia telah kembali menjadi sebuah rumah, bukan sekadar simbol status atau alat balas dendam. Dan untukku, ini adalah pengingat bahwa pada akhirnya, setiap kebohongan akan runtuh dengan sendirinya, dan setiap bangunan yang dibangun di atas fondasi yang salah, pasti akan kembali kepada orang yang membangunnya dengan benar. Waktu terus bergulir, bagai sungai yang membawa serta pecahan-pecahan kisah masa lalu menuju muara yang lebih tenang. Proses hukum terhadap Fahmi akhirnya mencapai titik akhir. Dengan bukti-bukti yang kuat dan pengakuannya sendiri, dia divonis dengan hukuman yang tidak ringan, tetapi masih memberikan ruang untuk perbaikan. 3 tahun penjara dengan masa percobaan, ditambah kewajiban untuk melakukan kerja sosial dan membayar denda yang besar kepada bank sebagai restitusi. Itu adalah pukulan telak, tetapi juga sebuah kesempatan untuk benar-benar merenung dan membangun ulang hidupnya dari nol. Aku tidak menghadiri persidangannya. Aku rasa, kehadiranku tidak akan berarti apa-apa baginya, atau bagiku. Tapi aku mendapat pesan singkat dari seorang pengacara yang mewakilinya. Isinya sederhana. Dia meminta saya untuk menyampaikan terima kasih dan maaf. Aku tidak membalas. Beberapa maaf terlalu berat untuk dibawa, dan beberapa terima kasih terlalu dalam untuk diucapkan. Suatu sore, sekitar 6 bulan setelah kasusnya berakhir, aku secara tidak sengaja bertemu dengan Ibu Fahmi di sebuah pasar tradisional. Dia terlihat jauh lebih tua, rambutnya yang sudah memutih tidak lagi diwarnai, dan jalannya agak tertatih. Tapi matanya, yang dulu dipenuhi ketakutan, kini terlihat lebih jernih. Ibu Siska, sapanya, suaranya lembut. Ibu, balasku, tersenyum kecil. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Fahmi, dia sekarang bekerja di bengkel temannya. Lepas dari masa percobaan. Pelan-pelan membayar utang pada bank. Dia jadi lebih pendiam. Tapi lebih baik. Kadang dia datang, membantu saya jaga warung. Dia menghela napas. Dia sering bilang, dia belajar untuk jadi jujur, bahkan untuk hal-hal kecil. Aku merasakan kedamaian tertentu mendengarnya. Saya senang mendengarnya, Bu. Dia
Dia sebenarnya ingin ketemu kamu. Mau minta maaf secara langsung. Tapi dia tidak berani. Dia tahu sudah membuatmu malu dan sakit hati. Aku memandangi wanita tua itu, yang telah melalui begitu banyak derita karena kesalahan anaknya. Katakan padanya, tidak perlu. Masa lalu sudah berlalu. Yang penting sekarang dia bisa menjadi lebih baik. Untuk ibu, dan untuk dirinya sendiri. Ibu Fahmi memegangi tanganku, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, nak, untuk semuanya. Untuk masih mau membantu waktu itu, untuk masih peduli. Sudah kewajiban kita sebagai manusia, Bu, jawabku, memeluknya sebentar sebelum kami berpisah. Pertemuan itu memberiku sebuah penutupan yang tidak kuduga. Bukan tentang kemenangan atau kekalahan, tapi tentang pengampunan dan penerimaan. Kembali ke hidupku, bisnis propertiku semakin berkembang. Kawasan Permata Hijau telah menjadi nama yang diperhitungkan, dikenal dengan integritas dan kualitasnya. Aku bahkan mendapat penghargaan sebagai pengusaha properti perempuan inspiratif dari sebuah majalah ternama. Dalam wawancaranya, mereka bertanya tentang resilienceku. Kuncinya adalah tidak membiarkan kepahitan masa lalu meracuni masa depan, jawabku. Setiap orang punya ujiannya masing-masing. Milikku mengajarku untuk berdiri di atas kaki sendiri dan percaya bahwa kejujuran akan selalu menang. Mungkin tidak cepat, tapi pasti. Sementara itu, kabar tentang Ana sampai juga padaku melalui desas-desus. Dia dikabarkan ikut dengan Bang Joni ke Bali, tetapi hubungan mereka tidak bertahan lama. Dia kembali ke Jakarta, mencoba menjadi socialite dan influencer, tetapi gagal karena reputasinya yang sudah tercoreng. Dia sekarang bekerja sebagai sales di sebuah butik merek kelas menengah, hidup jauh dari gemerlap yang dulu selalu dibanggakannya. Terkadang karma tidak dramatis, terkadang ia hanya berupa kehidupan yang biasa-biasa saja, yang bagi orang yang pernah menyombongkan diri, adalah hukuman yang cukup. Pada suatu akhir pekan yang cerah, aku berdiri di balkon unit penthouseku yang baru, memandang seluruh kawasan Permata Hijau yang hijau dan tertata rapi. Dari sini, unit 36B terlihat kecil, hanya satu dari sekian banyak rumah yang kubangun. Namun, dialah yang mengajarku pelajaran terbesar. Teleponku berdering. Itu dari Daniel, seorang arsitek yang selama ini bekerja samaku, dan yang perlahan-lahan mulai mengisi bagian tertentu di hidupku dengan tawa dan kehangatan baru. Sudah lihat draft desain untuk klaster baru? Yang eco-friendly itu? Tanyanya, suaranya bersemangat. Sudah. Luar biasa. Aku suka ide taman atapnya. Makan malam besok? Kita bisa bahas lebih detail. Tentu. Tapi aku yang traktir. Habis, penghargaanku baru cair. Jawabku sambil tersenyum. Saat menutup telepon, kuambil cangkir teh hangatku. Udara sore terasa segar. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi amarah. Hanya ada rasa syukur untuk perjalanan yang telah ditempuh, untuk pelajaran yang telah dipetik, dan untuk kedamaian yang akhirnya berhasil diraih. Fahmi dan Ana adalah bab dalam hidupku yang sudah ditutup. Mereka adalah bagian dari cerita yang membuatku menjadi seperti sekarang. Lebih kuat, lebih bijak, dan lebih menghargai setiap damai yang kumiliki. Rumah-rumah yang kubangun mungkin terbuat dari batu dan beton, tetapi fondasi hidupku kini dibangun dari ketabahan dan keikhlasan. Dan itu adalah fondasi yang tidak akan pernah bisa diguncang oleh siapapun, atau oleh masa lalu apapun. The End.